Martha Stevens berdiri di beranda rumahnya, angin sepau-sepau bulan Oktober membawa aroma dedaunan yang berguguran. Sambil memegangi kardigannya yang sudah usang erat-erat di bahunya, matanya, biru yang memudar tetapi masih tajam, memindai jalanan kosong tempat cucunya seharusnya muncul 20 menit lalu. "Emma," panggilnya, suaranya tipis di udara sore. Tidak ada jawaban, hanya gemerisik dedaunan dan gemerincing angin yang jauh. Dia memeriksa jam tangannya lagi, pukul 3:45 sore. Emma tidak pernah terlambat, tidak sejak Sarah meninggal. Anak itu menjadi sangat teliti tentang waktu, seolah-olah ketepatan waktu entah bagaimana bisa menangkal tragedi lebih lanjut. Tangan Martha yang keriput sedikit gemetar saat dia meraih teleponnya. "Ya Tuhan, kasihanilah," bisiknya. Ketika seorang anak kecil hilang, rasanya seluruh dunia berhenti berputar pada porosnya. James Thompson sedang berkutat dengan minyak mesin ketika teleponnya berdering. Pensiun baru 8 bulan, dia telah menceburkan dirinya untuk memulihkan Mustang tua ayahnya. Apapun untuk membuat tangannya sibuk dan pikirannya tenang. Sejak kehilangan Sarah karena kanker, kesunyian telah menjadi musuhnya. Kesunyian rumah, kesunyian di meja makan, kesunyian di mana seharusnya ada tawa istrinya. Dia menyekat tangannya dengan kain lap dan menjawab, "Martha, ada apa James?" Hanya satu kata, tetapi dia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Emma. 10 menit kemudian truknya meluncur ke tempat parkir sekolah dasar, restorasi Mustang terlupakan. Minyak masih di bawah kukunya, jantung berdebar kencang di dadanya. Nancy Wilson, guru kelas 3 Emma, menemuinya di pintu masuk, wajahnya tegang karena khawatir. "Tuan Thompson, saya melihat Emma naik busnya sendiri, bus nomor 17, seperti biasa." "Lalu di mana dia?" James menuntut, sambil menyisir rambutnya yang beruban. "Dia tidak pernah sampai ke rumah neneknya." Nancy menggelengkan kepalanya. Sopir bus mengonfirmasi bahwa dia turun di halte biasanya, di sudut Maple dan Pine, 3 blok dari rumah Martha, 3 blok di kota tempat semua orang saling mengenal. 3 blok yang entah bagaimana telah menelan putrinya yang berusia 8 tahun utuh-utuh. Pada pukul 4:30 sore Sheriff Bill Watkins telah memobilisasi pencarian. James mondar-mandir di trotoar tempat Emma seharusnya berjalan, mempelajari setiap retakan di beton seolah-olah itu mungkin menawarkan jawaban. "Kami akan menemukannya," kata Bill James, tangannya berat di bahu James. Mereka telah bekerja bersama selama 15 tahun sebelum James pensiun, tetapi sekarang ada jarak yang hati-hati di mata Bill, tatapan yang disediakan untuk keluarga korban. "Dia sudah hilang hampir 2 jam, Bill," kata James dengan suara tercekat. "Akan gelap dalam waktu kurang dari 3 jam. Saya punya setiap wakil yang tersedia. Kami telah meminta bantuan dari daerah itu. Sekolah telah memberikan fotonya." Bill ragu-ragu. "Apakah ada orang yang mungkin memiliki dendam? Seseorang yang Anda penjarakan?" Perut James mulas. Ada lusinan. Karir di bidang penegakan hukum berarti jejak orang dengan alasan untuk membencinya, orang yang mungkin melihat menyakiti Emma sebagai keadilan, periksa Michael Norris. James akhirnya berkata, saudaranya Tommy masih menjalani hukuman untuk perampokan bersenjata itu. Michael bersumpah dia akan, suaranya tertahan. Dia bilang dia akan membuatku mengerti bagaimana rasanya kehilangan keluarga. Radio Bill berderak dan suara seorang wakil menerobos. "Pak, kami menemukan ranselnya di dekat jalan setapak sungai. Ada darah di tali." Martha duduk di ruang tamunya, dikelilingi oleh tetangga yang membawa casserole, seolah-olah kematian telah berkunjung. Dia mengabaikan mereka semua, jari-jarinya yang keriput memainkan tasbih sambil menatap keluar jendela. Nyonya Stevens, seorang wakil muda mendekat, buku catatan di tangan. "Bisakah Anda memikirkan seseorang yang mungkin ingin menyakiti cucu Anda?" Mata Martha tidak pernah meninggalkan jendela. Kejahatan tidak membutuhkan alasan, anak muda, tetapi selalu meninggalkan jejak. Di luar, langit berubah menjadi kuning, petunjuk pertama dari matahari terbenam yang mendekat. Suhu akan segera turun. Emma hanya mengenakan jaket tipis, berwarna merah muda, warna favoritnya sejak dia berusia 3 tahun. Tidak cukup jika dia harus menghabiskan malam di luar ruangan, tidak cukup, Sarahku. Martha berbisik begitu pelan. Wakil itu harus mendekat. Dia selalu mengatakan bahwa gadis kecil itu memiliki malaikat pelindung, mengatakan dia bisa merasakannya. Wajahnya yang keriput mengeras dengan tekad yang tiba-tiba. "Katakan pada James untuk memeriksa properti Malister, rumah pertanian tua yang ditinggalkan itu, Bu."
Emma membicarakannya minggu lalu, mengatakan beberapa anak laki-laki di sekolah saling menantang untuk masuk ke dalam. Dia penasaran. Martha mencengkeram pergelangan tangan wakil itu dengan kekuatan yang mengejutkan, dan katakan padanya untuk mencari Doug. Doug? Tanya wakil itu bingung. Anjing Sarah, German Shepherd, pensiunan K9. Mata Martha berkaca-kaca. Jika ada yang bisa menemukan anak itu adalah Doug. Itu. Saat senja semakin dalam, James mendapati dirinya menatap foto Emma di teleponnya, ulang tahunnya yang ke-8 baru 2 bulan lalu. Senyumnya masih belum mencapai matanya. Itu belum terjadi sejak Sarah meninggal, tetapi dia berusaha. Ya Tuhan, dia berusaha sangat keras untuk menjadi berani. Aku berjanji padanya. Bill James berkata dengan suara hampa, saat mereka berdiri di tepi area pencarian yang meluas, aku berjanji pada Sarah bahwa aku akan menjaganya tetap aman. Bill tidak menanggapi. Tidak ada yang bisa dikatakan. Radio di pinggulnya berderak lagi. Semua unit, kami punya saksi. Peter Grayson, usia 10 tahun, melaporkan melihat seorang pria berbicara dengan Emma Thompson di dekat jalan setapak sungai, orang dewasa, laki-laki, jaket gelap, topi baseball, mengendarai truk pickup biru tua atau hitam. Darah James menjadi dingin. Michael Norris mengendarai Ford F-150 hitam. Bill, dia mulai, tetapi keributan di tepi area pencarian memotongnya. Seekor German Shepherd besar, abu-abu di sekitar moncongnya tetapi bergerak dengan tujuan, menerobos garis wakil. Beberapa mencoba menangkapnya, tetapi anjing itu terlalu cepat, menyelinap di antara mereka dengan kelincahan hewan yang setengah usianya. Doug, bisik James, ketidakpercayaan membasuh dirinya. Anjing itu berhenti tepat di depan James, mata kuningnya terkunci padanya. Bulu Doug kusut di beberapa tempat, napasnya berat. Dia jelas telah melakukan perjalanan agak jauh. Itu anjing Sarah, kata Bill, pengakuan mulai menyingsing. Bukankah dia tinggal bersama keluarga Henderson 3 mil dari sini? James berlutut perlahan. Doug telah menjadi mitra Sarah selama 5 tahun, sebelum penugasannya kembali ke tugas meja, sebelum diagnosis kanker, sebelum semuanya berantakan. Doug menggonggong sekali, tajam dan memerintah, lalu berbalik dan mengambil beberapa langkah menuju hutan sebelum melihat ke belakang dengan penuh harap. Dia ingin kita mengikutinya, kata James, secercah harapan menyala di dadanya. Bill tampak skeptis. James, dia anjing tua, mungkin hanya bingung. Dia mitra Sarah. James memotongnya, sudah bergerak untuk mengikuti Doug, dan Emma mencintai anjing itu lebih dari apapun di dunia ini. Kata-kata Martha dari sebelumnya sampai kepadanya melalui radio wakil. Beberapa ikatan tidak putus hanya karena kita berhenti saling bertemu. Anjing itu memiliki lebih banyak akal di kakinya daripada setengah dari orang-orang dengan lencana di sekitar sini. Doug menggonggong lagi, lebih mendesak kali ini, dan James merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, harapan nyata pertama sejak ransel itu ditemukan. Aku datang, nak, bisiknya, tidak yakin apakah dia berbicara kepada Emma atau ingatan Sarah. Bertahanlah. Di atas mereka, bintang-bintang pertama muncul di langit yang semakin gelap dan angin Oktober bertiup kencang, membawa janji malam yang dingin di depan. Waktu hampir habis. Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Sinar senter James menembus kegelapan yang berkumpul saat Doug memimpin mereka menjauh dari area pencarian utama. Hidungnya rendah ke tanah, gerakannya disengaja dan fokus. Di belakang mereka, lampu-lampu kendaraan polisi yang berkedip tumbuh lebih jauh, cahaya biru dan merah mereka memudar di antara pepohonan. James dapat mendengar Bill berbicara dengan mendesak radionya, mengarahkan tim untuk mengikuti jalur baru mereka. Doug telah menjadi mitra Sarah selama bertahun-tahun. James menjelaskan kepada Bill saat mereka bergegas untuk mengimbangi German Shepherd yang menua. Jika aroma Emma ada di luar sana, dia akan menemukannya. Sebagian dari James, bagian yang masih dikaburkan oleh kesedihan dan kebencian, tidak percaya bahwa dia menaruh kepercayaannya pada seekor anjing yang telah dia hindari selama berbulan-bulan setelah kematian Sarah. Dia tidak tahan melihat Doug, tidak tahan dengan cara mata kuning anjing itu tampaknya menyimpan kesedihan yang sama yang dia rasakan. Doug berhenti di persimpangan jalan, kepalanya terangkat saat dia mencium udara sesaat. Dia tampak tidak yakin dan James merasakan perutnya mencengkeram keraguan. Doug berusia 11 tahun, kuno untuk seekor anjing pekerja. Moncongnya telah menjadi abu-abu dan radang sendi telah memperkaku gerbangnya yang dulu cair. Bagaimana jika Martha salah?
Bagaimana jika ini hanya hewan tua yang bingung yang memimpin mereka menjauh dari tempat mereka seharusnya mencari? James? Bill berkata dengan tenang, kami memiliki tim yang meliputi properti Malister, seperti yang disarankan ibu mertua Anda. Mungkin kita harus. Duke menggonggong tajam, memotong kata-kata Bill, dan terjun dengan percaya diri menuruni jalan sebelah kanan. Keputusan dibuat. Dia bergerak dengan tujuan yang diperbarui, ekornya kaku dengan konsentrasi. Dia punya sesuatu, kata James, secerca harapan menyala kembali. Dia mempercepat langkahnya mengikuti sosok gelap anjing itu saat ia menyelinap di antara pepohonan. Kembali di rumah Thompson, Martha Stevens duduk di meja dapur secangkir teh dingin di antara tangannya yang keriput. Detektif Frank Miller duduk di seberangnya. Buku catatannya terbuka, pena siap. Nyonya Stevens, saya perlu bertanya lagi. Bisakah Anda memikirkan seseorang yang mungkin ingin menyakiti Emma atau James, ancaman apapun, perilaku tidak biasa di sekitar rumah atau sekolah? Suara Frank profesional, tetapi Martha memperhatikan bagaimana matanya terus melirik jam di dinding. Anda tahu, kata Martha, mengaduk tehnya perlahan. Mendiang suami saya dulu berkata, Anda dapat mengetahui banyak tentang seorang pria dari pertanyaan yang dia ajukan. Dia menatap Frank dengan tatapan tajam. Mengapa Anda tidak berada di luar sana mencari bersama yang lain, Detektif Miller? Senyum Frank tidak mencapai matanya. Seseorang perlu berkoordinasi dari sini, Bu, dan menindaklanjuti petunjuk yang masuk. Martha mengangguk perlahan. Saya telah tinggal di kota ini 72 tahun, Detektif, mengajar di sekolah menengah selama 40 diantaranya, bahkan ayahmu di kelas bahasa Inggris saya. Dia menyesap teh dengan sengaja. Dia juga bukan pembohong yang baik. Pena Frank terdiam. Maaf, Anda bertanya tentang ancaman. Ya, saya bukan orang yang suka bergosip, tetapi orang-orang berbicara dan mereka mengatakan Anda dan James memiliki perselisihan yang cukup besar sebelum dia pensiun, sesuatu tentang penugasan kembali Sarah dari unit K9. Wajah detektif itu mengeras hampir tak terlihat. Itu adalah keputusan departemen, tidak ada yang pribadi. Martha bersenandung tidak yakin, dan Anda dilewati untuk promosi setelah James menangkap saudara-saudara Norris tidak ada hubungannya dengan itu juga. Saya kira, Frank menutup buku catatannya dengan bunyi gedebuk. Nyonya Stevens, saya mengerti Anda kesal tetapi menyiratkan. Saya tidak menyiratkan apapun, anak muda, Martha memotongnya, suaranya masih di bawah madu. Saya hanya seorang wanita tua, sangat khawatir tentang cucu perempuan saya. Sekarang, jika Anda permisi, saya perlu membuat beberapa panggilan. Saat Frank meninggalkan ruangan, mata Martha menyipit. Dia meraih telepon, jari-jarinya memutar nomor yang dia hafal di luar kepala. Betty, ini Martha Stevens. Saya perlu Anda menarik beberapa file untuk saya dari saat Anda bekerja di catatan di stasiun. Duke berhenti begitu tiba-tiba sehingga James hampir tersandung padanya. German Shepherd berdiri kaku, telinganya tegak ke depan, menatap tajam ke sesuatu di luar sinar senter James. Ada apa, Nak? Bisik James, jantungnya berdebar kencang. Bill datang di sampingnya, tangannya secara naluriah bergerak ke pistol di pinggulnya. James menyapu senternya ke semak-semak dan menangkap kilatan merah muda pita rambut Emma tersangkut di cabang berduri. Dia meraihnya dengan jari-jari gemetar. Dia ada di sini, dia bernapas, menunjukkan pita itu kepada Bill. Ini miliknya, saya memasukkannya ke rambutnya pagi ini. Duke merengek pelan, mencakar tanah. Hidungnya bekerja di area tempat pita itu ditemukan dan kemudian dia pergi lagi, bergerak dengan urgensi yang lebih besar. Semua unit, Bill berbicara ke radionya. Kami menemukan bukti Emma Thompson di sepanjang North Creek Trail. Ikuti suara saya dan seseorang hubungi keluarga Henderson. Cari tahu kapan terakhir kali mereka melihat Duke. Sebuah respons berderak terdengar. Sheriff, Nyonya Henderson mengatakan Duke menerobos pintu kasar mereka sekitar pukul 4:04 sore. Tidak ada yang melihatnya sejak itu. James merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan udara Oktober, 4:04 sore, tepat setelah Emma menghilang. Entah bagaimana Duke tahu, entah bagaimana dia merasakan bahwa dia dalam bahaya. Pencarian diperluas, sinar senter bersilangan melalui hutan. Suara-suara memanggil nama Emma, tetapi Duke mengabaikan mereka semua, memimpin James dan Bill lebih jauh ke dalam hutan, menjauh dari jalan setapak dan menuju singkapan berbatu yang berbatasan dengan tambang tua. Ini tidak masuk akal, gumam Bill. Mengapa Norris membawanya jauh-jauh ke sini? Isolasi, jawab James dengan muram. Tidak ada saksi, tidak ada kesempatan dia didengar. Pikiran itu membuat perutnya mulas. Duke tiba-tiba membeku,
Geraman rendah bergemuruh di dadanya. Bulu kuduknya naik dan dia menatap lekat-lekat ke semak lebat di depan. James secara naluriah menarik Bill ke belakang, merendahkan suaranya. Seseorang ada di sana. Mereka memadamkan senter mereka, menjerumuskan diri ke dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan tipis yang menyaring melalui pepohonan. Selama beberapa detik yang menegangkan hanya ada kesunyian, lalu suara gemericik gerakan. Sebuah bayangan melepaskan diri dari semak-semak dan melesat pergi. "Berhenti!" teriak Bill, tetapi sosok itu sudah menghilang ke pepohonan. Duke menggonggong tajam, jelas ingin mengejar, tetapi sesuatu menahannya. Dia merengek, terpecah antara mengejar bayangan yang melarikan diri dan melanjutkan jalur aslinya. "Kejar dia," desak James kepada Bill. "Aku akan mengikuti Duke." Bill ragu-ragu. "James, kita harus tetap bersama. Emma dekat, aku bisa merasakannya." James bertemu mata temannya dalam cahaya redup. "Duke tidak akan mengecewakanku, pergilah." Setelah ragu sejenak, Bill mengangguk dan mengejar sosok yang melarikan diri, meminta bantuan saat dia berlari. Sendirian sekarang dengan Duke, James berlutut di samping German Shepherd yang menua. "Di mana dia, nak? Di mana Emma?" Duke menekan hidungnya yang dingin ke tangan James, lalu berbalik dan terus maju lebih lambat sekarang, seolah-olah merasakan mereka sangat dekat. Panggilan itu masuk tepat saat detektif Frank Miller masuk ke mobilnya di luar rumah Thompson. Dia segera menjawab, menjauh dari rumah untuk memastikan privasi. "Katakan padaku kau menahannya," katanya tanpa basa-basi. Suara Michael Norris berderak melalui speaker. "Kita punya masalah." Anjing itu menemukannya, K9 tua itu, yang dulu milik istri Thompson. Frank bersumpah dengan suara rendah. "Bagaimana itu mungkin? Kau bermil-mil jauhnya dari daerah perumahan manapun. Entahlah, tapi Thompson dan Sheriff ada di hutan sekarang. Sheriff mengejar jejak palsu, tapi Thompson mengikuti anjing itu." Suara Michael tegang karena panik. "Apa yang harus kulakukan?" Frank menggenggam telepon, pikirannya berpacu. Ini lepas kendali. Seharusnya sederhana. Ambil gadis itu, buat Thompson menderita selama beberapa jam, lalu secara anonim beritahu di mana menemukannya. Ketakutan, tidak lebih dari itu, balas dendam atas pemenjaraan Tommy Norris, atas karir Frank yang terhenti. "Pindahkan dia," perintah Frank. "Pergi ke lokasi sekunder, aku akan menangani Thompson dan anjing itu." Suara Frank mengeras, "Lakukan apapun yang harus kau lakukan." Di dalam rumah, Martha Stevens berdiri di dekat jendela menyaksikan mobil Frank pergi. Di tangannya dia menggenggam foto yang memudar. Sarah mengenakan seragam polisinya, Duke duduk dengan bangga di sampingnya dan dilipat di bawahnya kliping surat kabar tentang penangkapan Norris, dengan Frank Miller yang tidak hadir dalam pujian. Anjing tua itu memiliki lebih banyak akal di kakinya daripada setengah dari orang-orang dengan lencana di sekitar sini, gumamnya, meraih telepon lagi. "Dan aku punya firasat dia bukan satu-satunya yang tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Di luar, malam semakin dingin. Ramalan cuaca memperkirakan hujan pada tengah malam, dan angin sudah bertiup kencang, membawa aroma badai yang mendekat." Di hutan, Duke terus maju dengan tubuhnya yang menua, mendorong melewati batas-batasnya, didorong oleh loyalitas yang melampaui sekadar pelatihan. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, Emma Thompson menunggu, berpegang pada harapan bahwa seseorang akan menemukannya sebelum terlambat. Bulan menyelinap di belakang gumpalan awan yang berkumpul saat James mengikuti Duke melalui hutan yang semakin gelap, dengan setiap langkah kenangan tentang Sarah membasahi dirinya, kenangan yang telah dia habiskan berbulan-bulan mencoba untuk menekannya. Kehadiran Duke telah merobek luka yang hampir tidak mulai sembuh, memaksa James untuk menghadapi masa lalu yang telah dia hindari sejak kematian Sarah 2 tahun lalu. Saat itulah semuanya mulai terurai. "Aku tidak mengerti mengapa mereka menugaskanmu kembali," kata James, menyaksikan Sarah menggantung seragamnya di lemari untuk terakhir kalinya sebagai petugas K9 aktif. "Kau dan Duke memiliki rekor terbaik di departemen." Senyum Sarah tidak mencapai matanya. "Pemotongan anggaran? Mereka bilang mereka membutuhkanku di administrasi. Duke akan ditugaskan kepada orang lain." James sudah tahu bahkan saat itu ada sesuatu yang tidak beres. Sarah dan Duke adalah mitra legendaris, 3 penghargaan untuk keberanian, lusinan operasi yang berhasil, koneksi telepati yang hampir membuat handler lain iri. Pemotongan anggaran tidak menjelaskan pemisahan tim K9 paling efektif departemen. "Itu Frank, bukan?" James bertanya, potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya. "Dia telah mengincarmu sejak kau bersaksi dalam penyelidikan urusan internal itu."
Sarah membungkamnya dengan ciuman. Itu tidak masalah. Yang penting adalah Duke menemukan rumah yang baik. Dan saat itulah Sarah membuat keputusan yang akan menghantui James setelah kematiannya. Dia telah mengatur agar Duke tinggal bersama keluarga Henderson setelah pensiun, daripada membawanya pulang. Dia pantas berlari di ladang besar mereka, jelasnya. Halaman kita terlalu kecil. Tetapi James tahu yang sebenarnya. Sarah sudah merasakan gejala pertama dari apa yang kemudian mereka pelajari adalah kanker stadium 4. Dia sudah merencanakan masa depan yang tidak akan dia ikuti. Duke berhenti dalam pelacakannya, telinganya mendengarkan suara yang jauh. James menahan napas, berusaha keras untuk mendengar apa yang menarik perhatian anjing itu. Tangisan samar terbawa angin, begitu lembut sehingga bisa disalahartikan sebagai burung atau gemerisik dedaunan. Tetapi reaksi Duke mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui hati James. Emma, bisiknya. Duke merengek pelan, menekan kakinya ke kaki James sebelum melanjutkan maju dengan tekad yang diperbarui. Emma berusia 6 tahun ketika Sarah pertama kali membawa Duke pulang untuk kunjungan akhir pekan. James ingat bagaimana gadis kecil itu mendekati German Shepherd yang mengesankan dengan hati-hati. Tangannya kecil terulur seperti yang diajarkan Sarah kepadanya. Ingat, Emma, instruksi Sarah, biarkan dia menciummu dulu. Itulah cara anjing menyapa. Duke, mengesankan dalam tali kekangnya, menundukkan kepalanya ke tingkat anak itu, hidungnya dengan lembut menyelidiki jari-jarinya yang terulur. Kemudian, yang mengejutkan James, anjing polisi yang disiplin itu berbaring di kaki Emma, berguling ke punggungnya sebagai isyarat penyerahan total. Dia menyukaiku, Ibu. Emma berteriak kegirangan. Sarah tertawa, matanya bersinar dengan sukacita. Dia lebih dari sekadar menyukaimu, sayang, dia telah memilihmu. Sejak hari itu, ikatan khusus terbentuk antara Emma dan Duke. Selama kunjungan di luar tugasnya, anjing pekerja yang biasanya serius berubah menjadi teman yang sabar, memungkinkan Emma untuk menghiasi kerahnya dengan pita atau membacakannya cerita dari buku gambarnya. Kemudian datang hari di taman, sebuah kenangan yang telah coba dilupakan James tetapi sekarang membanjiri dengan kejelasan yang menyakitkan. Mereka berada di Pine Ridge Park, tamasya keluarga pada hari Minggu. Sarah sedang tidak bertugas, tetapi Duke menemani mereka menikmati hari libur yang langka. Emma telah berjalan agak jauh untuk memetik bunga liar sementara James dan Sarah membentangkan piknik mereka. Remaja di skateboard itu muncul entah dari mana, melaju kencang di jalan beraspal langsung menuju Emma. Apakah dia tidak melihat gadis kecil itu atau tidak bisa berhenti tepat waktu? Mereka tidak akan pernah tahu. Apa yang terjadi selanjutnya terungkap dalam hitungan detik. Duke, beristirahat dengan tenang di samping Sarah, tiba-tiba berlari sebelum salah satu orang tua dapat bereaksi. German Shepherd telah memposisikan dirinya di antara Emma dan pemain skateboard yang mendekat. Remaja itu telah berbelok pada saat terakhir, menabrak semak-semak daripada memukul Emma atau Duke. Apakah kau memanggilnya? James bertanya kepada Sarah dengan takjub. Apakah kau memberinya perintah? Sarah menggelengkan kepalanya, menyaksikan Duke dengan lembut menggiring Emma kembali ke arah mereka. Tidak, katanya lembut, dia bertindak sendiri. Dia melindunginya. Malam itu, Emma menciptakan peluit khusus, pola 3 nada unik yang menjadi panggilan pribadinya untuk Duke. Yang mengejutkan semua orang, anjing polisi yang sangat terlatih, yang hanya menanggapi perintah resmi, mulai menanggapi sinyal kekanak-kanakan Emma. Sepertinya dia punya 2 pekerjaan sekarang. Sarah merenung, menyaksikan Emma dan Duke bermain di halaman belakang, anjing polisi dan malaikat pelindung. Sebuah cabang patah di bawah kaki James, menyentakannya kembali ke masa kini. Duke telah berhenti lagi, tubuhnya tegang, telinganya ke depan. Mereka telah mencapai tepi sebuah lahan kecil. Dalam cahaya bulan yang redup, James dapat melihat bentuk gelap dari apa yang tampak seperti tempat berburu tua, sebuah tempat perlindungan kecil dan kasar yang sebagian tersembunyi di antara pepohonan. Duke menggeram rendah di tenggorokannya, bulu kuduknya naik. Apakah dia ada di sana, nak? James berbisik, tangannya secara otomatis meraih senjata dinas yang tidak ada lagi sejak pensiun. Dia telah berhenti membawa senjatanya, sebuah keputusan yang sekarang sangat disesalinya. German Shepherd mengambil selangkah maju, lalu tiba-tiba berputar kembali ke James, mendorongnya dengan kuat menjauh dari tempat buta. Ada apa? James bertanya, bingung dengan perilaku anjing itu. Duke ingin dia mundur, tapi kenapa? Jawabannya datang dalam bentuk sinar cahaya yang menyapu lahan dari arah mereka datang. Seseorang mendekat dari belakang mereka. Duke menempel pada kaki James,
mendesaknya ke dalam perlindungan semak lebat. Dari tempat persembunyian mereka, James menyaksikan saat sesosok muncul ke lahan terbuka. Detektif Frank Miller, senjata dinasnya terhunus. "Thompson," Frank memanggil, "James, kau di luar sana? Sheriff mengirimku untuk mendukungmu." James mulai bangkit, tetapi gigi Duke dengan lembut menutup lengan bajunya, menahannya di tempat. Peringatan, James membeku, bertahun-tahun mempercayai penilaian istrinya dan, sebagai perpanjangan, mitranya, membuatnya tetap tersembunyi. Meskipun kebingungannya, Frank mendekati tempat berburu, menyapu tempat itu dengan senternya. "Kosong," gumamnya, lalu berbicara ke radionya, "tidak ada tanda-tanda Thompson atau gadis itu di koordinat. Melanjutkan pencarian ke timur." Tetapi alih-alih menuju ke timur, Frank berbalik dan bergerak lebih jauh ke dalam hutan ke arah yang sama yang telah dipimpin Duke James. Saat senter Frank menghilang di antara pepohonan, Duke melepaskan lengan baju James dan menatapnya dengan mata kuning yang cerdas itu. Pada saat itu sesuatu menyentak pada tempatnya untuk James. Duke tidak hanya memimpinnya ke Emma, anjing itu telah menjauhkannya dari Frank. "Anak baik," bisik James, pikirannya berpacu dengan implikasi. Anak baik. Beberapa bulan setelah penugasan kembali Sarah, hanya beberapa minggu sebelum diagnosisnya, dia pulang dengan tampak bermasalah. James menemukannya duduk dalam kegelapan, segelas anggur yang tak tersentuh di hadapannya. "Aku menemukan sesuatu," katanya ketika dia menanyainya. "Sesuatu yang tidak sesuai di ruang bukti. File hilang dari kasus Norris hilang." James bertanya siapa yang memiliki akses. Sarah menatapnya, matanya bermasalah. "Itulah yang membuatku takut, hanya 3 orang, kau, aku, dan Frank." Keesokan harinya, Sarah meminta transfer keluar dari administrasi ke pekerjaan meja yang membuatnya semakin jauh dari kasus aktif. Dia tidak pernah menjelaskan mengapa, dan dalam kekacauan diagnosisnya selanjutnya, James telah melupakan file yang hilang sampai sekarang. Duke merengek pelan, menarik James kembali ke masa kini. Pesan German Shepherd jelas, mereka perlu pindah, apapun yang Frank lakukan, apapun hubungannya dengan hilangnya Emma, Duke memahami bahaya itu jauh lebih baik daripada yang disadari James. "Temukan Emma," bisik James dengan suara tercekat karena emosi. "Temukan dia, Duke." Anjing yang menua itu menekan hidungnya ke tanah sekali lagi, mengambil jejak aroma yang menuntun James menjauh dari jalan Frank dan lebih jauh ke jantung hutan. Hutan telah tumbuh dengan mengerikan sunyi, kecuali suara lembut dedaunan yang berderak di bawah sepatu bot James dan napas Duke yang stabil. Angin telah bertiup kencang, membawa aroma hujan yang tak salah lagi. James memeriksa jam tangannya, pukul 10:17 malam. Emma telah hilang selama hampir 7 jam sekarang. Jika ramalan cuaca benar, mereka memiliki waktu kurang dari 2 jam sebelum badai menerjang. Duke bergerak dengan tujuan yang diperbarui, hidungnya bekerja di tanah dengan sapuan terkonsentrasi. Terlepas dari usianya, German Shepherd tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, didorong oleh beberapa kekuatan internal yang tampaknya melampaui keterbatasan fisiknya. Setiap beberapa meter dia akan berhenti dan melihat kembali ke James, memastikan dia masih mengikuti. "Aku tepat di belakangmu, nak," bisik James setiap kali, tenggorokannya tercekat karena emosi. Medan mulai berubah, menanjak saat mereka mendekati punggungan yang berbatasan dengan tambang tua. Bertahun-tahun lalu, daerah ini adalah lokasi operasi penambangan batu kapur, ditinggalkan ketika perusahaan bangkrut. Yang tersisa adalah serangkaian penurunan curam, lubang yang sebagian tergenang air, dan tanah yang tidak stabil, tempat orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk menghindarinya. Meskipun reputasinya yang berbahaya justru menambah daya tariknya bagi remaja petualang. Duke tiba-tiba membeku, telinganya tegak ke depan. James berhenti segera, berusaha keras mendengar apa yang menarik perhatian anjing itu. Selama beberapa detik yang panjang, hanya ada bisikan angin melalui pepohonan. Kemudian dia mendengarnya, suara samar dan teredam yang mungkin saja adalah sebuah tangisan. "Emma," James berseru, tidak dapat menahan diri. "Emma, sayang, apakah itu kamu?" Duke menggonggong tajam sekali, lalu melesat maju dengan kecepatan yang mengejutkan untuk seekor anjing seusianya. James berlari, mengikuti gembala Jerman itu, mengitari sekelompok batu besar dan memasuki cekungan alami kecil yang terlindungi oleh tumbuhan bawah yang lebat. Dalam sorot senternya, James melihat kilatan merah muda, warna yang sama dengan jaket Emma. Jantungnya melonjak ke tenggorokannya. "Emma, sayang." Tetapi ketika dia menerobos semak-semak, harapannya runtuh di sekelilingnya. Tidak ada gadis kecil yang menunggu di cekungan itu.
Sebaliknya, dia menemukan jaket Emma, tersampir di atas dahan rendah, satu lengan, sebagian terkubur di tanah yang lembut, seolah-olah telah dibuang dengan tergesa-gesa atau sengaja ditempatkan. Duke mendekati jaket itu dengan hati-hati, mengendusnya dengan saksama. Dia menatap James, suara rengekan terdengar di tenggorokannya, lalu mulai menggali tanah di bawah jaket dengan kaki depannya. James berlutut di samping anjing itu, rasa takut merayapi tulang punggungnya. "Ada apa, Nak? Apa yang ada di sana?" Jari-jarinya bergabung dengan cakaran panik Duke, menyedot tanah sampai mereka menyentuh sesuatu yang padat. Napas James tercekat saat dia menyapu sisa tanah untuk mengungkap jepit rambut merah muda kecil, yang berbentuk kupu-kupu yang dikenakan Emma pagi itu. "Dia ada di sini," bisiknya, suaranya pecah. Dia memegang jepit itu ke hidung Duke. "Cari dia, Duke, tolong cari dia." Gembala Jerman itu mengendus jepit itu, lalu mengangkat kepalanya, mencium udara tanpa peringatan. Dia berlari menaiki lereng menuju tepi tambang, menggonggong dengan mendesak. James merangkak mengejarnya, sepatunya tergelincir di atas bebatuan lepas. "Duke, tunggu." Di puncak punggungan, Duke berdiri di tepi jurang yang curam, menggonggong ke dalam kegelapan di bawah. Sinar senter James menembus malam, menerangi tebing terjal dinding tambang dan air gelap yang tergenang di dasarnya. "Emma," teriaknya, suaranya bergema di seluruh tambang yang ditinggalkan. "Emma." Hanya keheningan yang menjawabnya. Duke terus menggonggong, menjadi semakin gelisah. James menyapu senternya di seluruh tambang lagi, mencari tanda-tanda gerakan, petunjuk tentang putrinya. Sinar itu menangkap sesuatu di tengah-tengah dinding tambang. Sebuah ambang sempit dan apa yang tampak seperti lubang di permukaan batu. Sebuah terowongan penambangan tua. James menyadari bahwa tambang itu berlubang-lubang dengan terowongan, titik akses yang dipotong ke dalam batu kapur yang telah ditutup ketika operasi itu dihentikan. Tetapi yang ini tampaknya terbuka. Duke juga telah melihatnya. Gembala Jerman itu mondar-mandir di sepanjang tepi, mencari jalan turun. "Tidak, Duke," perintah James dengan tegas, meraih kerah anjing itu. "Kita butuh bantuan untuk ini terlalu berbahaya." Dia meraih teleponnya untuk menelepon Bill, lalu mengumpat pelan, tidak ada sinyal. Mereka berada di zona mati, terputus dari komunikasi. Duke menggeram pelan, menarik kerahnya dari cengkeraman James, jelas tidak mau menghentikan pencarian. "Aku tahu, Nak," kata James, suaranya kasar karena emosi. "Aku tahu dia ada di sana, tapi kita harus pintar tentang ini." Seolah-olah menanggapi kata-katanya, seberkas cahaya muncul di ujung tambang yang jauh, menyapu peralatan dan puing-puing yang ditinggalkan yang mengotori lokasi tersebut. "Seseorang ada di sini." James segera memadamkan senternya dan menarik Duke ke balik batu besar. Anjing itu tampaknya memahami kebutuhan untuk bersembunyi, merunduk rendah di sampingnya tanpa suara. Cahaya itu semakin dekat, disertai dengan suara langkah kaki di atas kerikil. James mengintip di tepi batu dan melihat sesosok tubuh berjalan di sekitar tepi tambang. Seorang pria bergerak dengan tujuan ke arah tempat pintu masuk terowongan terlihat. Saat sosok itu melewati sepetak cahaya bulan, James melihat sekilas wajahnya, Michael Norris. Darah James membeku menjadi es. Saudara laki-laki Tommy Norris. Pria yang telah bersumpah untuk membalas dendam ketika James bersaksi pada vonis Tommy 5 tahun lalu. Pria yang telah berjanji untuk membuat James mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Duke menegang di sampingnya, geraman rendah terdengar di dadanya. "SST," bisik James, meletakkan tangan yang menenangkan di punggung anjing itu. Mereka perlu melihat kemana Norris pergi, perlu memastikan apakah Emma ditahan di terowongan. Norris berhenti di tepi jurang, menyapu senternya ke dinding batu menuju pintu masuk terowongan. Kemudian dia mengeluarkan tali dari ranselnya dan mengamankannya di sekitar tunggul pohon yang kokoh. "Michael," suara lain memanggil dari kegelapan, dan James menegang saat Frank Miller muncul dari pepohonan. "Apa yang kau lakukan?" "Aku sudah menyuruhmu untuk memindahkannya." "Aku sudah mengerjakannya," balas Norris. "Tetapi seseorang telah berada di sini. Jaketnya telah ditemukan Thompson." Frank meludah. Dia punya anjing sialan itu bersamanya. Mereka melacaknya. "Kau bilang kau akan menangani Thompson." "Aku sedang mencoba, tetapi lumpur itu mempersulit segalanya. Kita perlu memindahkannya sekarang, sebelum mereka menemukan tempat ini." James berjuang untuk mengendalikan napasnya, kemarahan dan kengerian berjuang di dalam dirinya. "Frank,
rekannya, temannya, bekerja dengan Norris. File-file yang hilang dari ruang bukti, pemindahan Sarah yang tiba-tiba, penculikan Emma, semuanya terhubung dalam konstelasi pengkhianatan yang mengerikan. Duke gemetar di sampingnya, jelas berjuang untuk tetap diam di hadapan orang-orang yang telah membawa Emma. James mempererat pegangannya pada kerah anjing itu, diam-diam memohon padanya untuk tetap diam sedikit lebih lama. "Aku akan turun dan mendapatkannya," kata Frank, mengambil tali dari Norris. "Kau berjaga-jaga. Jika kau melihat Thompson atau orang lain, kau beri aku isyarat." 2 tarikan pada tali. "Mengerti?" Norris mengangguk, mengeluarkan pistol dari ikat pinggangnya. "Bagaimana dengan anjing itu?" Ekspresi Frank mengeras di bawah cahaya bulan. "Tembak saja. Hewan itu sudah menyebabkan cukup banyak masalah." James merasakan Duke menegang di bawah tangannya. Gembala Jerman itu telah mengenali suara Frank, memahami ancaman itu. Untuk sesaat yang menegangkan, James berpikir Duke mungkin keluar dari persembunyian dan menyerang orang-orang itu. Tetapi K9 yang terlatih itu mempertahankan posisinya, gemetar karena upaya pengekangan. Saat Frank mulai turun dari dinding tambang menuju terowongan, James menimbang pilihannya. Dia tidak bersenjata melawan 2 pria, salah satunya memiliki pistol. Konfrontasi langsung kemungkinan akan berakhir buruk bagi dirinya dan Duke, dan, sebagai perpanjangan, untuk Emma. Mereka membutuhkan bantuan. "Ayo, nak," bisiknya kepada Duke, mulai bergerak mundur menjauhi tempat persembunyian mereka. Tetapi ketika mereka mulai mundur, kaki James menggeser batu lepas. Batu itu meluncur menuruni lereng, suaranya sangat keras dalam keheningan yang tegang. Norris berputar, pistol terangkat, "Siapa di sana?" James membeku, tetapi Duke membuat keputusan untuk mereka berdua. Dengan geraman sengit, gembala Jerman itu melepaskan diri dari cengkraman James dan melompat ke arah Norris. Sebuah kabur gerakan dalam kegelapan. Norris melepaskan tembakan, memecah udara malam, tetapi Duke sudah berada di atasnya. Rahangnya yang kuat menutup lengan senjata pria itu. Pria dan anjing itu jatuh dalam kekusutan anggota badan dan geraman. "James," suara Frank berteriak dari bawah. "James, panggil anjingmu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan." Tetapi James sudah bergerak, merebut cabang yang jatuh saat dia menyerbu ke arah Norris dan Duke. Gembala Jerman itu telah menjepit Norris ke tanah, giginya masih terkunci di sekitar lengannya, pistol tergeletak di luar jangkauannya. "Di mana dia?" tuntut James, menjatuhkan cabang itu dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Norris tersentak. "Di mana putriku, Thompson?" Frank memanjat kembali tali, wajahnya berkerut dengan campuran kemarahan dan ketakutan. "Panggil anjing itu sekarang atau aku bersumpah demi Tuhan, kau akan..." "Apa, Frank?" Suara James sangat tenang, meskipun badai mengamuk di dalam dirinya. "Menculik putriku?" "Oh, tunggu, kau sudah melakukannya." Duke mempertahankan cengkeramannya pada Norris, yang telah berhenti berjuang, wajahnya pucat karena kesakitan dan ketakutan. "Kau tidak mengerti?" Frank mulai mencapai puncak dinding tambang. "Ini seharusnya tidak." Suara baru memotong malam, disertai dengan suara senapan yang tidak salah lagi sedang dikokang. "Polisi?" Semua orang membeku. Sheriff Bill Watkins muncul dari pepohonan, diapit oleh 2 wakil, semuanya dengan senjata terhunus. "Bill?" James memanggil, kelegaan membanjiri dirinya. "Emma ada di sini, di sebuah terowongan di dinding tambang. Frank dan Norris membawanya." Ekspresi Bill mengeras saat dia melihat pemandangan itu. Duke menahan Norris, Frank setengah jalan di tepi tambang, James memegang senjata darurat. "Detektif Miller," kata Bill, suaranya dingin dan berwibawa. "Menjauh dari tali itu dan letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat." Frank ragu-ragu, matanya melirik antara senapan Bill dan terowongan di bawah. Sesaat James berpikir dia mungkin mencoba melarikan diri kembali menuruni tali, tetapi kemudian bahunya merosot dalam kekalahan. "Ini seharusnya tidak sejauh ini," kata Frank pelan. "Itu hanya untuk menakutinya, hanya untuk beberapa jam." Duke akhirnya melepaskan Norris atas isyarat tangan dari James, mundur tetapi tetap mengawasi pria yang jatuh itu, siap untuk menyerang lagi jika perlu. Saat para wakil bergerak untuk mengamankan Frank dan Norris, James bergegas ke tepi tambang, menyinari terowongan pintu masuk. "Emma," teriaknya, suaranya pecah dengan harapan putus asa. "Emma, sayang, bisakah kau mendengarku? Ini ayah."
Dari kegelapan terowongan datang suara kecil dan ketakutan yang membuat jantung James berhenti, lalu berlari 2 kali lebih cepat. "Ayah? Apakah itu benar-benar ayah?" Suara James bergema di seluruh tambang, panggilan putus asa seorang ayah memantul dari dinding batu. "Sayang, tetaplah di tempatmu, kami akan menjemputmu." Duke menggonggong tajam, seluruh tubuhnya bergetar karena antisipasi saat dia mengintip tepi pintu masuk terowongan. Telinganya tegak ke depan, tubuhnya yang menua tiba-tiba dipenuhi dengan energi baru saat mendengar suara Emma. Sheriff Watkins sudah ada di radionya, memanggil peralatan penyelamat dan ambulans. "Sudah berapa lama dia di sana?" tanyanya, mengarahkan satu wakil untuk mengamankan Norris, sementara yang lain tetap mengarahkan senjatanya ke Frank. "Sejak sekitar pukul 3.30, menurut apa yang kita ketahui," jawab James, matanya tidak pernah meninggalkan lubang gelap di dinding tambang. "Hampir 7 jam sekarang." Pikiran itu membuatnya mual. Putrinya yang berusia 8 tahun sendirian dalam kegelapan selama 7 jam, ketakutan dan bertanya-tanya apakah ada yang akan menemukannya. Bill mengangguk muram. Pemadam kebakaran 10 menit lagi dengan perlengkapan panjat tebing. Mereka akan membawanya dalam waktu singkat. Tetapi Duke punya ide lain. Gembala Jerman itu mondar-mandir dengan cemas di sepanjang tepi tambang, merengek saat dia melihat dari James ke tali yang diamankan yang ditinggalkan Frank tergantung ke pintu masuk terowongan. "Tidak, Duke," kata James, tegas mengenali maksud anjing itu. "Itu terlalu berbahaya. Kita perlu menunggu tim penyelamat." Gemuruh guntur bergema di langit. Semakin dekat sekarang. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma hujan yang mendekat. Bill melirik ke atas dengan cemas. "Badai itu bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan," katanya. "Jika mulai hujan sebelum tim tiba, dia tidak perlu menyelesaikan pikirannya." Tambang itu terkenal karena banjir bandang saat hujan lebat. Terowongan yang dipotong ke batu kapur beberapa dekade lalu dapat terisi air dalam hitungan menit. James membuat keputusannya dalam sekejap. "Aku akan turun." "James, tunggu." Bill memulai, tetapi James sudah memeriksa titik jangkar tali, menguji kekuatannya. "Dia putriku, Bill. Aku tidak akan meninggalkannya di sana 1 menit lagi." Suaranya melembut saat dia melihat Duke, yang sedang mengawasinya dengan saksama. "Tetap di sini, nak. Jaga." Duke duduk patuh, tetapi mata ambernya mengikuti setiap gerakan James saat dia bersiap untuk turun. Dari bawah, suara Emma memanggil, sekali lagi kecil dan ketakutan. "Ayah, apakah ayah masih di sana?" "Ayah ada di sini, sayang," jawab James, hatinya hancur mendengar teror dalam suaranya. "Ayah akan turun untuk menjemputmu sekarang." Saat James memulai penurunannya yang hati-hati menuruni dinding tambang, Duke tiba-tiba berdiri, mengeluarkan gonggongan tajam. Perhatiannya telah beralih dari James dan Emma, berfokus malah pada Frank Miller yang sedang diborgol oleh salah satu wakil. "Ada apa dengan anjing itu?" tanya wakil itu dengan gugup saat Duke mendekati Frank, bulunya terangkat. Bill menyaksikan dengan mata menyipit saat Duke mulai mengelilingi detektif itu, mengendus saku jaketnya dengan saksama. Dia telah menemukan sesuatu. Biarkan dia bekerja. Dengan gerakan tiba-tiba, Duke meraih tepi jaket Frank dengan giginya dan menarik, merobek sakunya hingga terbuka. Sesuatu jatuh ke tanah dengan dentang logam, benda kecil yang berkilauan dalam sorot senter Bill. "Apa-apaan ini?" Bill bergerak lebih dekat, menyinari langsung benda itu. Itu adalah lencana polisi, tetapi bukan lencana Frank saat ini. Lencana ini lebih tua, tergores dan penyok, dengan nomor yang sudah dikenal tertera di logam. "Itu lencana Sarah," James memanggil dari tengah jalan menuruni dinding tambang, suaranya tegang dengan kebingungan. Lencananya dari saat dia berada di unit K9. Bill mengambil lencana itu dengan hati-hati, memutarnya di tangannya. Ada darah kering di permukaannya. "Mengapa kau memiliki lencana lama Sarah Thompson, Frank?" tanya Bill, suaranya sangat pelan. Wajah Frank menjadi pucat, matanya melirik antara lencana, Duke, dan para wakil. "Aku tidak punya. Itu bukan. Seseorang pasti menanamkannya padaku." Duke menggeram rendah dan mengancam, bergerak lebih dekat ke Frank sampai Bill harus menahannya dengan kerahnya. "Bawa dia keluar dari sini," perintah Bill kepada para wakil. "Dan panggil tim kedua untuk mengamankan tempat kejadian." Ini menjadi jauh lebih rumit. Saat para wakil memimpin Frank menuju kendaraan patroli mereka, perhatian Duke tiba-tiba kembali ke tepi tambang.
Gembala Jerman itu melepaskan diri dari cengkeraman Bill dan bergegas ke tepi, menggonggong dengan panik ke arah James. "Ada apa, Nak?" panggil Bill, bergegas bergabung dengannya. James telah mencapai pintu masuk terowongan. Dia membantu Emma keluar ke ambang sempit, lengannya melingkari erat tubuh kecil putrinya. Dia hidup, sadar, berpegangan pada ayahnya dengan segenap kekuatannya. Tetapi gonggongan Duke tidak meriah. Anjing itu gelisah, mondar-mandir, matanya tertuju pada sesuatu yang tidak dapat dilihat James atau Bill dari posisi mereka. "James," teriak Bill, "apakah semuanya baik-baik saja?" James mendongak, wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan kebingungan. Dia baik-baik saja. Sedikit kedinginan dan ketakutan, tetapi tidak terluka. Tapi, Bill, ada sesuatu yang lain di sini di terowongan. Apa itu? Aku tidak tahu persis. Terlalu gelap untuk melihat dengan jelas, tetapi ada barang-barang yang ditumpuk di belakang. Emma mengatakan Michael membawa sebuah kotak masuk sebelumnya. Gonggongan Duke semakin intensif, menjadi hampir panik. Dia mencoba mengomunikasikan sesuatu yang mendesak, sesuatu di luar kemampuan anjingnya untuk mengekspresikan dalam istilah manusia. Duke tahu, suara kecil Emma terdengar dari ambang. Duke tahu apa yang ada di sana. Dia mencoba memberitahuku, tetapi aku tidak mengerti. Bill membuat keputusan cepat. "Bisakah kau membawanya sendiri atau kau butuh sabuk pengaman?" "Aku punya dia," jawab James. "Dia bisa berpegangan pada punggungku. Jaga agar tali tetap stabil." Saat James mengamankan Emma untuk pendakian, Bill mengalihkan perhatiannya kembali ke Duke. Gembala Jerman itu sekarang menggali tanah di dekat tepi tambang, cakarnya mencakar tanah dengan putus asa. "Apa yang kau coba beritahukan kepada kami, Nak?" gumam Bill, menyinari tempat Duke menggali. Sinar itu menerangi sesuatu yang sebagian terkubur di tanah lepas, sudut dari apa yang tampak seperti kantong plastik. Bill berlutut di samping Duke, membantu mengungkap apa yang telah dideteksi anjing itu. Saat semakin banyak plastik yang terlihat, ekspresi Bill mengeras. Itu adalah kantong bukti, jenis yang digunakan oleh Departemen Kepolisian, tetapi tanpa tanda resmi atau nomor kasus. Dengan hati-hati, dia menariknya dari tanah. Di dalamnya ada sepatu anak-anak, merah muda kecil, penuh dengan lumpur kering. Itu bukan milik Emma. "Ya Tuhan," bisik Bill, kesadaran dingin menghampirinya. Dia menoleh ke wakilnya yang tersisa. "Bawa forensik ke sini sekarang dan hubungi kabupaten tetangga. Tanyakan tentang kasus anak hilang dalam setahun terakhir." Duke sudah pindah, menggali dengan panik di tempat lain beberapa kaki jauhnya. Dalam beberapa saat dia telah menggali kantong plastik lain, yang berisi sepotong kain robek, sepotong gaun gadis. Pada saat James memanjat kembali dengan Emma dengan selamat di lengannya, Duke telah menemukan 4 kantong lagi, masing-masing berisi barang-barang yang jelas milik anak-anak, pita rambut, ransel kecil, kalung yang rusak, dan, yang paling mengganggu, kartu ID sekolah untuk seorang gadis berusia 12 tahun bernama Lily Carson, yang telah menghilang dari kabupaten tetangga 8 bulan sebelumnya. "Apa semua ini?" tanya James, memeluk Emma erat-erat saat dia membenamkan wajahnya di bahunya, menolak untuk melihat barang-barang yang tersebar di tanah. Wajah Bill tampak suram dalam sorot senter. "Bukti penculikan lain." Dia menoleh ke wakilnya. "Hubungi stasiun. Suruh mereka menempatkan Frank Miller di isolasi, tidak ada pengunjung, tidak ada panggilan telepon, dan cari tahu apakah Michael Norris memiliki saudara laki-laki selain Tommy." James menatap putrinya, lalu pada koleksi barang-barang anak-anak yang tersebar di hadapan mereka. "Kau pikir ini melampaui aku dan Emma saja, melampaui dendam Frank." "Aku pikir," kata Bill, dengan hati-hati mengawasi Duke yang terus mencari daerah itu dengan presisi metodis, bahwa kita baru saja menggores permukaan sesuatu yang jauh lebih besar. Pada saat itu, badai yang telah mengancam sepanjang malam akhirnya pecah. Hujan mulai turun, perlahan pada awalnya, kemudian dalam lembaran tebal yang akan segera menghanyutkan bukti yang belum ditemukan. Tetapi Duke terus bekerja, tidak terpengaruh oleh hujan lebat, didorong oleh beberapa tujuan yang lebih dalam yang melampaui bahkan pelatihan polisinya selama bertahun-tahun. Emma, mengintip dari pelukan pelindung ayahnya, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar James di tengah hujan. Dia mengangguk, lalu dengan lembut menurunkannya di samping Duke. Gadis kecil itu meletakkan tangannya yang kecil di bulu gembala Jerman yang basah kuyup. "Tunjukkan pada kami, Duke," katanya, suaranya lebih kuat sekarang. "Tunjukkan pada kami apa lagi yang mereka lakukan."
Hujan turun dalam lembaran tanpa henti saat kendaraan darurat berkumpul di tambang. Lampu merah dan biru mereka berdenyut melalui kegelapan seperti detak jantung. James duduk di bagian belakang ambulans, selimut melilit bahu Emma, saat para medis memeriksa tanda-tanda vitalnya. Doug berbaring di kaki mereka, bulunya yang basah menempel pada tubuhnya yang menua, kelelahan tetapi waspada. Terlepas dari saran lembut TMT bahwa anjing itu menunggu di luar, James menolak untuk memisahkan mereka. Dia tinggal bersama kami, katanya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Emma tidak banyak bicara sejak penyelamatannya, menjawab pertanyaan dengan anggukan atau satu kata, jari-jari kecilnya terus-menerus terkubur di bulu Doug, seolah-olah gembala Jerman itu adalah satu-satunya jangkar keselamatannya. Satu-satunya saat dia menunjukkan animasi nyata adalah ketika Doug diperiksa sebentar oleh para medis untuk cedera yang dideritanya selama konfrontasinya dengan Norris. Lembutlah, desaknya. Dia pahlawan. Suhunya sedikit rendah, tetapi tidak ada yang serius, para medis melaporkan kepada James. Secara fisik dia tampak baik-baik saja. Beberapa lecet ringan di pergelangan tangannya karena pengekangan, sedikit dehidrasi. Kita tetap harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan penuh. James mengangguk, mengecup puncak kepala Emma. Dengar itu, sayang? Kau melakukannya dengan hebat. Para dokter hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Emma mendongak ke arah ayahnya, matanya dibayangi oleh pengalaman yang seharusnya tidak dialami oleh seorang anak pun. Bisakah Doug ikut ke rumah sakit juga? Sebelum James bisa menjawab, Sheriff Watkins mendekati ambulans, hujan menetes dari pinggiran topinya. Bagaimana kabar gadis pemberani kita? Tanyanya, suaranya yang kasar, dilembutkan untuk kepentingan Emma. Aku baik-baik saja, bisik Emma. Doug menyelamatkanku. Bill tersenyum, mengulurkan tangan untuk menepuk kepala gembala Jerman itu. Dia benar-benar melakukannya. Petugas K9 terbaik yang pernah kami miliki. Dia menoleh ke James, ekspresinya beralih ke sesuatu yang lebih serius. Bisakah aku berbicara denganmu sebentar secara pribadi? James ragu-ragu, enggan meninggalkan Emma bahkan untuk sesaat. Tidak apa-apa, ayah, kata Emma, tampaknya mengerti. Doug akan tinggal bersamaku. Seolah-olah menegaskan kata-katanya, Doug meletakkan kepalanya lebih erat di pangkuan Emma, matanya yang berwarna ember tertuju pada James dengan pesan yang jelas, tidak ada yang akan menyakitinya selama aku di sini. James melangkah keluar dari ambulans, bergabung dengan Bill di bawah naungan terpal di dekatnya di mana teknisi forensik telah mendirikan stasiun pemrosesan sementara. Barang-barang yang ditemukan Doug sedang difoto dan dikantongi dengan hati-hati, masing-masing diperlakukan sebagai bukti vital. Kami telah mengidentifikasi 3 dari barang-barang itu sejauh ini, kata Bill tanpa basa-basi. Itu milik anak-anak yang hilang selama 18 bulan terakhir, semuanya dari kabupaten yang berbeda, distrik sekolah yang berbeda. Tidak ada koneksi yang jelas kecuali. Dia berhenti, wajahnya yang lapuk serius, kecuali apa? Desak James. Kecuali bahwa dalam setiap kasus penyelidik utama adalah Frank Miller atau seseorang yang bekerja erat dengannya. Bill menjalankan tangannya di wajahnya, menyeka hujan dan kelelahan. James, aku pikir Frank terlibat dalam banyak penculikan, mungkin selama bertahun-tahun. James merasa seolah-olah tanah telah jatuh dari bawahnya. Tapi mengapa? Alasan apa yang mungkin dia miliki? Aku belum tahu, tetapi aku berniat untuk mencari tahu. Bill melirik ke arah mobil patroli polisi tempat Michael Norris duduk di borgol di kursi belakang. Norris tidak banyak bicara, tetapi dia membiarkan tergelincir bahwa ini bukan idenya. Dia hanya bantuan yang disewa, seperti yang dia katakan. Sarah tahu, kata James, tiba-tiba, kesadaran menghantamnya seperti pukulan fisik. Itulah mengapa dia dipindahkan dari unit K9. Dia menemukan sesuatu, file-file yang hilang dari ruang bukti. Dia memberitahuku tentang hal itu, tetapi kemudian dia sakit dan aku lupa. Suaranya pecah pada kata terakhir, beban dari apa yang mungkin telah dicegah menghancurkannya. Bill meletakkan tangan yang mantap di bahunya. Ini bukan salahmu, James. Apapun yang terlibat dalam Frank, dia menutupi jejaknya dengan baik. Bahkan Sarah mungkin tidak tahu sepenuhnya. Seorang teknisi mendekat, mengangkat kantong bukti yang berisi benda kecil yang ternoda. Sheriff, Anda perlu melihat ini. Di dalam tas itu ada lencana polisi yang hampir identik dengan yang ditemukan di saku Frank, tetapi dengan nomor yang berbeda. Itu lencana petugas Ramirez, kata Bill, ekspresinya menjadi gelap.
Dia menghilang 3 tahun lalu selama patroli rutin. Kami pikir dia telah meninggalkan kota, meninggalkan posnya. Bahkan ada catatan. James merasa mual. Korban lain? Atau dia tahu apa yang dilakukan Frank dan mengancam untuk mengungkapkannya? Bill mengambil kantong bukti, mempelajari lencana itu dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Bagaimanapun, kita tidak hanya melihat penculikan lagi. Ini jauh lebih buruk. Kembali di rumah Thompson, Martha Stevens duduk di meja dapur, jari-jarinya yang terkilir karena artritis dengan hati-hati mengatur foto-foto lama. Betty Wilson, temannya dari Departemen Catatan Polisi, duduk di seberangnya, membaca dari setumpuk laporan yang difotokopi. Ini kembali setidaknya 5 tahun, kata Betty, suaranya teredam, meskipun rumah itu kosong. Bukti yang hilang, file kasus dengan detail yang diubah, pernyataan saksi yang berubah antara wawancara awal dan catatan resmi. Martha mengangguk muram, meluncurkan foto di seberang meja. Itu menunjukkan Frank Miller yang lebih muda berdiri di samping James di upacara penghargaan departemen. Sarah tidak pernah mempercayainya. Katanya, dia mengatakan dia terlalu tertarik pada kasus-kasus yang bukan miliknya, terlalu bersemangat untuk membantu dengan investigasi sensitif. Pertanyaannya adalah mengapa, jawab Betty, membolak-balik lebih banyak kertas. Apa yang dia dapatkan dari ini? Kasus Norris hanyalah perampokan yang salah. Mengapa mempertaruhkan segalanya untuk itu? Wajah Martha yang lapuk menjadi garis-garis yang ditentukan. Ada sesuatu yang kita lewatkan, sesuatu yang menghubungkan semua bagian ini. Dia meraih file lain, lalu berhenti saat teleponnya berdering dengan pesan teks yang masuk. Setelah membacanya, senyum merekah di wajahnya untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Mereka menemukannya, dia mengumumkan, air mata berkumpul di matanya. James dan Doug menemukan Emma. Dia aman. Betty menggenggam tangannya dengan lega. Terima kasih Tuhan. Apakah dia terluka? James mengatakan dia terguncang tetapi secara fisik baik-baik saja. Mereka membawanya ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan. Martha menyeka matanya dengan sapu tangan. Dia mengatakan Doug menuntun mereka langsung kepadanya. Anjing tua itu tahu persis kemana harus mencari. Anjing tahu segalanya, kata Betty dengan keyakinan. Henriku selalu berkata bahwa anjing pemburunya bisa merasakan badai akan datang. Katanya, hewan punya indera yang sudah lupa kita gunakan. Martha mengangguk, tetapi pikirannya sudah melaju jauh ke depan. Mereka juga menemukan sesuatu yang lain, bukti penculikan lain, dan Bill berpikir Frank Miller terlibat dalam semuanya. Mata Betty terbelalak. Ya Tuhan. Tapi kenapa? Apa yang mungkin? Dia berhenti tiba-tiba, menatap berkas di depannya. Martha, lihat ini. Dia mendorong sebuah dokumen, catatan properti untuk sebuah gudang di pinggiran kota, dibeli 5 tahun lalu oleh sebuah perusahaan bernama NRX Holdings. Apa yang sedang kulihat? Martha bertanya, menyipitkan mata pada tulisan kecil. NRX Holdings, ini perusahaan cangkang, tetapi aku memproses dokumennya ketika aku masih di kantor panitera daerah. Betty mengetuk garis tanda tangan di bagian bawah dokumen. Pemilik manfaat terdaftar sebagai T. Norris. Tommy Norris, yang dipenjara? Ya, tapi lihatlah penandatangan bersama. Betty menunjuk tanda tangan kedua, sebagian tertutup oleh stempel notaris tetapi masih terbaca, F. Miller. Martha terengah. Frank dan Tommy Norris adalah mitra bisnis? Sepertinya begitu. Dan lihat tanggal pembelian, 1 minggu setelah petugas Ramirez menghilang. Kedua wanita itu saling menatap saat implikasinya meresap. Martha meraih teleponnya lagi. Aku harus menelepon James di rumah sakit. Emma akhirnya tertidur, kelelahan mengalahkan ketakutan. Saat adrenalin hari itu surut, James duduk di samping tempat tidurnya. Doug meringkuk di lantai di kakinya, meskipun ada protes dari rumah sakit tentang mengizinkan anjing di kamar pasien. Bill telah turun tangan, dengan alasan peran penting anjing itu dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, tetapi James tahu itu benar-benar demi Emma. Suatu ketika mereka mencoba memisahkan mereka, Emma menjadi sangat tertekan sehingga detak jantungnya melonjak berbahaya di monitor. Aku tidak mengerti, kata James pelan kepada Bill, yang berdiri di dekat jendela mengamati hujan yang menghantam kaca. Bagaimana Doug tahu di mana menemukannya? Keluarga Henderson tinggal bermil-mil dari rumah kita dan Doug belum menjadi ke-9 aktif selama lebih dari 1 tahun. Bill menggelengkan kepalanya.
beberapa hal sulit dijelaskan. Sarah selalu berkata Duke itu spesial, berbeda dari kesembilan lain yang pernah bekerja dengannya. James menatap anjing gembala Jerman yang menua itu, mengingat semua saat dia menyaksikan Sarah dan Duke bekerja bersama. Hubungan mereka tampak melampaui hubungan K9 pawang biasa. Dia pernah cemburu akan hal itu. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, cemburu pada betapa selarasnya mereka satu sama lain. Bagaimana Duke tampaknya mengantisipasi kebutuhan Sarah sebelum dia mengungkapkannya. Dan sekarang Duke telah melakukan hal yang sama untuk Emma. Seharusnya aku membawanya pulang setelah Sarah meninggal. James mengakui, penyesalan terasa berat dalam suaranya. Emma memohon padaku untuk melakukannya, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak tahan melihatnya setiap hari, mengingat. Kau membawanya pulang sekarang, kata Bill sederhana, itu yang penting. Telepon James bergetar di sakunya. Dia mengeluarkannya untuk menemukan pesan dari Martha. Telepon aku segera. Kami menemukan sesuatu tentang Frank dan saudara-saudara Norris. Saat James melangkah ke lorong untuk membalas panggilan itu, Duke tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke depan dengan waspada. Geraman rendah bergema di dadanya saat dia bangkit, memposisikan dirinya di antara tempat tidur Emma dan pintu. Ada apa, nak? James bertanya, berhenti dengan telepon di tangannya. Geraman Duke semakin dalam, bulu di sepanjang tulang punggungnya berdiri. Sesuatu telah memicu naluri pelindungnya, sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh James atau Bill. Tangan Bill bergerak secara naluriah ke senjata dinasnya. Kembalilah ke kamar bersama Emma, katanya pelan kepada James. Kunci pintunya. Jangan membukanya untuk siapapun kecuali aku. Saat James mundur ke kamar rumah sakit, geraman Duke meningkat menjadi serangkaian gonggongan tajam yang mendesak, pola peringatan yang sama yang telah dilatih Sarah untuk digunakannya saat mendeteksi ancaman. Melalui jendela kecil di pintu, James melihat Bill bergerak hati-hati di lorong, mengikuti garis pandang Duke, menuju deretan lift di ujung sana. Pintu lift terbuka dan untuk sesaat tidak terjadi apapun. Kemudian sesosok muncul, seorang perawat yang tidak dikenali James mendorong kereta obat. Tidak ada yang mencurigakan secara terang-terangan tentangnya, tetapi gonggongan Duke menjadi panik, seluruh tubuhnya kaku karena alarm. Bill mendekati perawat itu, posturnya santai, tetapi tangannya masih bertumpu di dekat senjatanya. James tidak bisa mendengar percakapan mereka melalui pintu yang tertutup, tetapi dia melihat saat ketika percakapan itu berubah. Tangan perawat itu menyelinap di bawah bagian atas seragamnya, senjata Bill keluar dari sarungnya. Semuanya terjadi dalam sekejap setelah itu. Suara tembakan, jeritan dari ujung lorong, Bill jatuh kembali ke dinding, warna merah mekar di seragamnya. Perawat, atau siapapun dia sebenarnya, berbalik ke arah kamar Emma, sesuatu yang metalik di tangannya. Duke meledak bergerak, menerobos pintu yang belum sepenuhnya ditutup James, sebuah rudal coklat dan hitam meluncur di lorong dengan keganasan yang membantah 11 tahun usianya. Dia menghantam penyerang dengan kekuatan penuh tubuh 40 kilogramnya, menjatuhkannya ke lantai ubin saat senjatanya, sebuah jarum suntik, James menyadari dengan ngeri, meluncur pergi di permukaan yang dipoles. Keamanan rumah sakit berkumpul dari segala arah menanggapi tembakan itu. Dalam kekacauan itu, James bergegas ke sisi Bill, menekan tangannya ke luka di bahu temannya. Dia datang untuk Emma, Bill, terengah-engah melalui gigi yang terkatup, katanya dia punya perintah untuk membereskan urusan yang belum selesai. James melihat kembali ke lorong tempat petugas keamanan berjuang untuk menahan wanita itu. Duke berdiri menjaga di atasnya. Giginya menyeringai yang menjanjikan pembalasan cepat jika dia mencoba bangkit. Ini lebih dalam dari Frank dan Norris, lanjut Bill, wajahnya pucat karena kesakitan. Seseorang menarik tali, seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan orang di dalam rumah sakit yang aman. Telepon James masih di tangannya, panggilan Martha tidak terjawab. Saat para medis bergegas untuk merawat Bill, James melihat dari temannya yang terluka ke kamar putrinya, lalu ke Duke, yang mempertahankan pendiriannya yang waspada meskipun ada kekacauan di sekitarnya. Apapun yang terjadi, siapapun yang berada di baliknya, satu hal yang jelas, Emma masih dalam bahaya dan Duke, entah bagaimana merasakan ancaman yang tidak dideteksi orang lain, sekali lagi menempatkan dirinya di antara bahaya itu dan gadis kecil yang telah dia pilih untuk dilindungi. Anak baik, bisik James, suaranya pecah karena rasa syukur dan ketakutan. Anak baik, Duke. Koridor rumah sakit meletus menjadi kekacauan terkendali saat petugas medis bergegas untuk merawat Sheriff Watkins sementara petugas keamanan menahan perawat palsu itu. James berdiri membeku sejenak, terpecah antara tinggal bersama temannya yang terluka dan kembali ke sisi Emma. Duke membuat keputusan untuknya,
melepaskan diri dari penyerang yang ditundukkan dan berputar kembali untuk menyenggol James dengan kuat ke arah kamar Emma. Pergi, Bill berhasil melalui gigi yang terkatup saat seorang dokter menekan bantalan trauma ke bahunya. Jaga Emma tetap aman. Jangan percaya siapapun. James mengangguk muram dan bergegas kembali ke kamar putrinya, duduk di tumitnya. Emma sudah bangun sekarang, wajah kecilnya pucat karena ketakutan saat dia memeluk selimutnya erat-erat di dadanya. Ayah, apa yang terjadi? Aku mendengar suara keras. James menggendongnya, merasakan dia gemetar di sisinya. Tidak apa-apa, sayang. Ada kecelakaan. Tapi Duke membuat kita aman, seperti yang selalu dia lakukan. Duke melompat ke atas kaki tempat tidur rumah sakit tanpa menunggu izin, memposisikan dirinya di antara pintu dan Emma. Matanya tetap terpaku pada pintu masuk, telinganya ke depan. Setiap otot di tubuhnya yang menua tegang dan siap. Telepon James berdering lagi, Martha masih berusaha menghubunginya. Dia menjawab dengan cepat, menjaga suaranya tetap rendah. James, terima kasih Tuhan. Kami sudah mencoba. Seseorang baru saja mencoba mendekati Emma. Dia memotong dengan suaranya yang tegang, dengan kepanikan terkendali. Seorang wanita menyamar sebagai perawat. Dia menembak Bill. Napas tajam Martha terdengar jelas melalui telepon. Apakah dia hidup? Luka bahu. James melirik ke arah pintu tempat keamanan rumah sakit sekarang berjaga. Martha, apa yang kau temukan? Frank Miller dan Tommy Norris memiliki properti bersama, sebuah gudang di luar kota. Betty menemukan catatannya. Mereka membelinya tepat setelah petugas Ramirez menghilang 3 tahun lalu. Pikiran James berpacu, menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang telah tersebar selama bertahun-tahun, bukti yang hilang dari kasus Norris. Sarah menemukannya tepat sebelum dia dipindahkan dari K9. Dan ada lagi, Martha melanjutkan dengan mendesak. Betty sedang menggali berkas kasus lama. 6 anak telah hilang di 3 daerah selama 2 tahun terakhir. Setiap kasus diselidiki oleh Frank atau salah satu rekan dekatnya. Masing-masing akhirnya dinyatakan sebagai pelarian. Barang-barang yang Duke temukan di tambang, bisik James, memperhatikan saat anjing gembala Jerman itu mempertahankan pendirian pelindungnya, tanpa ragu-ragu meskipun kelelahan. James, kau perlu membawa Emma ke tempat yang aman, bukan rumah, bukan tempatku, di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun untuk mencari. James menutup matanya sebentar, mempertimbangkan pilihan mereka. Dengan Bill terluka dan Frank dalam tahanan, tetapi jelas merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, dia tidak bisa mempercayai saluran perlindungan reguler. Aku tahu suatu tempat, katanya, akhirnya, kabin keluarga Sarah di Lost Creek. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Bagus. Jangan beritahu siapapun kemana kau pergi, bahkan aku. Melalui telepon, suara Martha bahkan lebih rendah. Dan James, berhati-hatilah pada siapa yang kau percayai. Jika Frank bisa menyembunyikan ini selama bertahun-tahun, dia tidak perlu menyelesaikan pikiran itu. Jika satu petugas polisi bisa dikorupsi, yang lain mungkin juga. Aku akan menelepon ketika kita aman, janji James, lalu mengakhiri panggilan. Dia berbalik ke Emma, memaksa ketenangan yang tidak dia rasakan ke dalam suaranya. Sayang, kita perlu melakukan perjalanan kecil, hanya kau, aku, dan Duke. Mata Emma, sangat mirip Sarah, mempelajari wajahnya dengan persepsi di luar tahun-tahunnya. Karena orang jahat mungkin akan kembali. James menelan ludah. Ya, tapi Duke dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, aku janji. Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengulurkan tangan untuk membelai bulu Duke. Dia lelah, ayah, dan kupikir dia terluka. Untuk pertama kalinya, James memperhatikan cara Duke menyayangi kaki depan kanannya dan sepetak kecil bulu yang lebih gelap di sisinya yang mungkin adalah darah. Dalam kekacauan penyelamatan tambang dan penembakan rumah sakit, luka-luka anjing itu tidak diobati. Kita akan merawatnya, James meyakinkannya. Tapi pertama-tama kita harus keluar dari sini. Bisakah kau menjadi sangat berani dan sangat tenang? Emma mengangguk lagi, sudah meluncur dari tempat tidur. Seperti ninja, bisiknya, secercah semangat lamanya berkedip di wajahnya. James tersenyum meskipun segalanya. Seperti ninja. Mereka menyelinap keluar melalui pintu masuk layanan dengan bantuan seorang penjaga keamanan.
James telah mengenal selama bertahun-tahun seorang pria yang menghadiri pemakaman Sarah dan membawa makanan ke rumah setelahnya. Penjaga itu membawa mereka ke kendaraan pribadinya yang diparkir di sudut jauh tempat parkir staf. Tempat saudara perempuanku sekitar 40 menit ke utara, jelas penjaga itu, menyerahkan kunci kepada James. Dia pergi mengunjungi anak-anaknya di Arizona. Tidak ada yang akan mencari kalian di sana. Itu akan memberi kalian waktu untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Terima kasih, Roy, kata James, menempatkan Emma di kursi belakang dengan Doug menekan secara protektif di sisinya. Wajah Roy yang lapuk muram dalam cahaya redup tempat parkir. Kau tidak berutang apapun padaku. Sarah adalah orang baik, petugas terbaik yang pernah kukenal. Apapun masalah yang kau hadapi, aku tahu kau berada di sisi yang benar. Saat mereka menarik diri dari rumah sakit, James melihat sekilas lebih banyak mobil patroli polisi yang tiba. Lampu mereka berkedip-kedip di atas trotoar yang licin oleh hujan. Apapun yang terungkap di sana, pertanyaan tentang perawat palsu, penyelidikan atas hubungan Frank Miller, harus dilanjutkan tanpa dia. Satu-satunya prioritasnya sekarang adalah menjaga Emma tetap aman. Kabin di Lost Creek telah menjadi milik keluarga Sarah selama beberapa generasi. Sebuah struktur sederhana 2 kamar tidur yang terletak di antara pinus-pinus yang menjulang tinggi, dapat diakses hanya melalui jalan tanah sempit yang berubah berbahaya dalam cuaca buruk. James belum pernah ke sana sejak sebelum Emma lahir. Dia dan Sarah menghabiskan seminggu di sana setelah bulan madu mereka dan dia berjanji bahwa mereka akan kembali suatu hari nanti. Tetapi entah bagaimana mereka tidak pernah memiliki kehidupan kerja dan akhirnya penyakit Sarah menghalangi. Sekarang, saat dia mengemudikan mobil pinjaman perlahan menaiki jalan yang berlubang-lubang, lampu depan menembus tirai hujan, James merasakan ketidakhadiran Sarah seperti sakit fisik. Dia seharusnya berada di sini membantunya melindungi putri mereka. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana memahami jaring korupsi kusut yang telah menjerat mereka. Apakah ini tempat istimewa ibu? Emma bertanya pelan dari kursi belakang, mengintip melalui jendela yang bergaris-garis hujan di garis luar kabin yang gelap. Ya, sayang, jawab James terkejut. Bagaimana kau tahu tentang itu? Ibu menceritakan kisah-kisah padaku. Dia berkata itu ajaib karena sangat tenang. Kau bisa mendengar bintang-bintang berkelap-kelip. Tenggorokan James menegang. Kedengarannya persis seperti yang akan dikatakan Sarah. Itu benar, dan kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, hanya sampai semuanya beres. Doug bergerak di samping Emma, mengangkat kepalanya untuk melihat keluar jendela. Meskipun terluka dan kelelahan, anjing gembala Jerman itu tetap waspada. Indranya jelas memindai lingkungan baru mereka untuk potensi ancaman. Begitu berada di dalam, James bekerja dengan cepat untuk membuat kabin layak huni, menyalakan generator, memeriksa pompa sumur, mengibaskan selimut apak yang telah disimpan di peti-peti cedar. Emma membantu sebaik mungkin, wajah kecilnya serius saat dia mengatur bantal di sofa tua sementara Doug melakukan inspeksi sendiri terhadap kabin, berjalan tertatih-tatih dari kamar ke kamar dengan ketelitian metodis. Doug butuh dokter, kata Emma, memperhatikan gerakan anjing yang berat itu dengan prihatin. Dia kesakitan. James berlutut di samping anjing gembala Jerman itu, dengan lembut memeriksa sumber darah di sisinya, luka dangkal, kemungkinan dari konfrontasinya dengan Norris di tambang. Kakinya tampak keseleo daripada patah, tetapi jelas menyebabkan Doug kesakitan. Aku akan membersihkan lukanya dan membalut kakinya, James meyakinkan Emma. Ada kotak P3K di suatu tempat di sini. Ibumu selalu siap untuk segalanya. Saat dia mencari persediaan medis di lemari, telepon James berdering dengan pesan teks yang masuk. Itu dari Bill Watkins. Dirilis dari rumah sakit. Perawat, bagian dari operasi yang lebih besar. Anak-anak tidak dipilih secara acak. Dipilih untuk sifat-sifat tertentu. Tetap sembunyi. Jangan percayai siapapun. James menatap pesan itu, ketakutan dingin menetap di perutnya. Dipilih untuk sifat-sifat tertentu. Apa artinya itu dan mengapa Emma? Apa yang membuatnya menjadi target selain menjadi putrinya? Gonggongan tiba-tiba Doug memecah pikirannya. Anjing gembala Jerman itu berdiri di jendela depan, telinganya tegak, tubuhnya kaku karena ketegangan, saat dia menatap ke dalam kegelapan yang diguyur hujan. Ada apa, nak? Bisik James, bergerak cepat ke sisi Emma. Doug menggeram lagi, lebih rendah kali ini. Geraman peringatan yang membuat bulu kuduk James merinding. Seseorang ada di luar sana. Emma, kata James pelan. Aku ingin kau pergi ke kamar belakang dan bersembunyi di lemari.
Jangan keluar sampai aku memanggilmu. Tapi, ayah, sekarang. Emma. Nada suaranya menghentikan perdebatan. Bawa Duke bersamamu. Emma ragu-ragu. Duke tidak mau ikut. Dia juga perlu melindungimu. Dia benar. Anjing gembala Jerman itu tetap di posisinya di dekat jendela, tidak mau meninggalkan pengawasannya. James membuat keputusan cepat, mengangkat Emma ke dalam pelukannya dan membawanya dengan cepat ke kamar tidur. Dia menempatkannya di lemari, dikelilingi oleh mantel tua yang masih samar-samar berbau parfum Sarah. Tetaplah diam, perintahnya, mengecup dahinya. Tidak peduli apa yang kau dengar, berjanjilah padaku. Aku berjanji, bisik Emma, matanya membelalak ketakutan. James menutup pintu lemari dan kembali ke ruang utama, tempat Duke melanjutkan penjagaannya yang diam di jendela. Di luar, hujan akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang menakutkan yang hanya dipecah oleh tetesan air dari atap kabin. Bergerak setenang mungkin, James mengambil senapan berburu yang selalu disimpan di lemari terkunci di atas perapian. Ayah Sarah telah mengajarinya menembak dengan senjata ini dan dia pada gilirannya bersikeras agar James belajar juga. Sekarang dia memeriksanya dengan tangan yang menolak untuk gemetar, menemukannya bersih dan terisi. Keluarga Sarah selalu teliti tentang senjata api mereka. Sebuah ranting patah di luar, di suatu tempat di sebelah kiri beranda depan. Geraman Duke semakin dalam, pandangannya beralih untuk melacak suara itu. James memposisikan dirinya di samping pintu, senapan siap, jantung berdebar sangat keras sehingga dia yakin itu pasti terdengar. Suara lain, suara berderak halus langkah kaki di atas kerikil basah. Lalu yang lain, seseorang mendekati kabin, mencoba tetapi gagal bergerak diam-diam. Duke tiba-tiba menggonggong, bukan gonggongan peringatannya, tetapi 3 suara tajam dan khas yang dikenali James dari bertahun-tahun menyaksikan Sarah bekerja dengannya. Itu adalah sinyal peringatan, tetapi bukan untuk bahaya, untuk pengakuan. Sebelum James dapat memproses apa artinya ini, sebuah suara memanggil dari kegelapan, "James, ini Martha." "Aku sendiri." Kelegaan membanjirinya, tetapi kehati-hatian menjaga senapan di tangannya. "Buktikan itu kau." Ada jeda singkat. Hari Sarah membawa Duke pulang untuk pertama kalinya, Emma memberinya roti isi selai kacang dan dia menjilati wajahnya selama 10 menit penuh. "Kau mengambil foto yang disimpan Sarah di lokernya di tempat kerja." Itu adalah detail yang hanya diketahui keluarga. James menurunkan senapan sedikit. "Naiklah ke beranda perlahan. Jaga tanganmu agar bisa kulihat." Martha muncul dari kegelapan, sosoknya yang kecil dikerdilkan oleh jas hujan pria yang dikenali James sebagai milik mendiang suaminya. Dia bergerak hati-hati menaiki tangga beranda, tangan terlihat seperti yang diperintahkan. "Bagaimana kau menemukan kami?" James bertanya, masih belum sepenuhnya menurunkan senjatanya. "Aku tidak," jawab Martha sederhana. "Duke yang melakukannya." Mendengar namanya, Duke mengendurkan pendiriannya, bergerak ke pintu dengan ekornya sedikit bergoyang sebagai pengakuan. "Apa maksudmu?" James membuka pintu, membiarkan Martha masuk ke dalam. Wajah ibu mertuanya tampak suram dalam cahaya redup kabin. "Aku tahu kau akan datang ke sini. Itu tempat Taman Sarah, tetapi aku tidak dapat menemukan belokan di malam hari. Sudah bertahun-tahun sejak aku berkunjung. Aku hampir menyerah ketika aku merasakan sesuatu. Sebut saja intuisi nenek, atau mungkin hanya harapan buta. Aku menghentikan mobil, menurunkan jendela dan bersiul. Bibir Martha melengkung dalam senyum sedih. Siulan istimewa Emma, yang dia gunakan untuk memanggil Duke. "Aku mengajarinya. Kau tahu, itu milikku dulu, caraku biasa memanggil anjing pemburu ayahku ketika aku masih kecil." James menatapnya, potongan-potongan itu terpasang pada tempatnya. Dan Duke mendengarnya, bahkan dari kejauhan. "Anjing tahu segalanya," kata Martha, mengulangi apa yang telah dikatakan Betty kepadanya sebelumnya. "Dan anjing ini mengenal keluarga kami." Suara Emma tiba-tiba datang dari ambang pintu kamar tidur, kecil tapi mantap. "Duke menemukanmu karena kau salah satu dari orang-orangnya, Nenek, sama seperti dia menemukanku karena aku juga salah satu dari orang-orangnya." Martha membuka lengannya dan Emma berlari ke arahnya, menggali kehangatan solid neneknya di atas kepala anak itu. Mata Martha bertemu dengan mata James, mengkomunikasikan semua yang tidak bisa mereka katakan dengan keras di hadapan Emma. Mereka telah menemukan tempat perlindungan sementara, tetapi bahaya masih jauh dari selesai.
Di luar sana, konspirasi yang lebih besar dari Frank Miller dan Michael Norris sedang terurai, sebuah konspirasi yang menargetkan Emma karena alasan yang masih tidak mereka pahami. Duke berjalan tertatih-tatih ke sisi Emma, menekan moncongnya yang beruban ke lengannya, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia benar-benar aman. Meskipun terluka, meskipun usianya, mata anjing gembala Jerman itu tetap waspada, inderanya selaras dengan ancaman apapun yang mungkin mendekat. Saat James mengamankan kabin untuk malam itu, memeriksa kunci dan menutup tirai, dia mendapati dirinya membisikkan janji, bukan hanya kepada Emma dan Martha, tetapi kepada Sarah, dimanapun dia berada. Kita akan mencari tahu ini, kita akan menjaganya tetap aman bersama. Duke menatapnya, mata kuning, sungguh-sungguh di wajahnya yang bermartabat, seolah berkata, kita sudah melakukannya. Fajar menyingsing di atas Lost Creek dengan jari-jari cahaya ragu-ragu yang menembus pinus di sekitar kabin. James berdiri di jendela dapur, secangkir kopi hitam yang mendingin di tangannya, saat dia menyaksikan hutan menjadi hidup dengan pagi. Dia tidak tidur lebih dari 1 atau 2 jam, alih-alih berjaga-jaga dari berbagai titik pandang sepanjang malam. Martha tertidur gelisah di sofa tua, bangun setiap kali berderit dan memantapkan balok kabin. Hanya Emma yang benar-benar tidur, kelelahan akhirnya mengalahkan ketakutan saat dia meringkuk di kamar tidur utama dengan Duke menekan secara protektif di sisinya. Luka-luka anjing gembala Jerman itu tampak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Untungnya, luka di sisinya dangkal, hanya membutuhkan pembersihan dan perban kupu-kupu dari kotak P3K Sarah yang lengkap. Kakinya keseleo tetapi tidak patah, dan Martha dengan ahli membalutnya menggunakan persediaan dari kotak yang sama. Ayahku membesarkan anjing pemburu, dia menjelaskan kepada Emma saat dia bekerja, mengajari saya cara menambalnya ketika mereka terluka. Terlepas dari luka-lukanya, Duke menolak untuk menetap sampai dia melakukan putaran lengkap di sekeliling kabin, memeriksa setiap kemungkinan titik masuk dengan ketelitian metodis. Hanya kemudian dia bergabung dengan Emma di tempat tidur, tubuhnya diposisikan di antara dia dan pintu. Mata kuningnya tetap waspada lama setelah anak itu tertidur. Sekarang, dalam cahaya pagi yang pucat, James mendengar pintu kamar tidur terbuka. Emma berjalan ke dapur dengan kaos kebesaran pinjaman, Duke berjalan tertatih-tatih dengan setia di sisinya. Selamat pagi, sayang, kata James pelan, meletakkan kopinya untuk mengangkatnya ke dalam pelukan. Apakah kau tidur nyenyak? Emma mengangguk di bahunya, tubuh kecilnya masih memancarkan kehangatan tidur. Duke menjauhkan mimpi buruk. Seolah mengerti, anjing gembala Jerman itu menekan dengan lembut ke kaki James, komunikasi solidaritas yang diam. Martha bergerak di sofa, mendorong dirinya ke atas dengan erangan lembut. Ya Tuhan, kasihanilah tulang-tulang tua ini, gumamnya, meringis saat dia menegakkan punggungnya. Sofa itu tidak nyaman 30 tahun yang lalu dan tentu saja tidak membaik seiring bertambahnya usia. Terlepas dari segalanya, James mendapati dirinya tersenyum. Martha Stevens tidak pernah menjadi orang yang mengeluh, apapun situasinya. Itu adalah salah satu dari banyak kualitas yang telah diwarisi Sarah dari ibunya, ketahanan keras kepala yang menghadapi kesulitan dengan dagu terangkat dan humor kering. Aku membuat kopi, tawar James, meraih cangkir lain. Berkati kau, jawab Martha, berjalan ke dapur. Dia berhenti untuk memberikan ciuman di kepala Emma sebelum menerima cangkir yang mengepul itu. Sekarang mari kita cari tahu langkah selanjutnya. Sebelum James bisa menjawab, teleponnya berdering di konter. Layar menunjukkan pesan dari Bill Watkins, dirilis dari rumah sakit. Temui aku di Menara Api Sawyer SRG pukul 10 pagi. Datang sendiri. Informasi penting tentang Emma. Jangan beritahu siapapun. James menunjukkan pesan itu kepada Martha, menjauhkannya dari Emma yang sekarang berlutut di lantai di samping Duke dengan hati-hati memeriksa kaki yang dibalutnya. Mata Martha menyipit. Bisakah kau mempercayainya? Dengan hidupku, jawab James tanpa ragu. Bill dan aku telah berteman selama 20 tahun. Dia terkena peluru tadi malah mencoba melindungi Emma. Namun, kata Martha hati-hati, seseorang tahu kau berada di rumah sakit itu. Seseorang mengirim perawat palsu itu. Implikasi itu menggantung berat di udara di antara mereka. Jika Frank Miller bisa dikorupsi, siapa lagi yang mungkin terlibat? Seberapa jauh konspirasi ini mencapai? Aku harus pergi, James memutuskan. Bill mungkin memiliki informasi penting, tetapi kau dan Emma akan tinggal di sini bersama Duke. Martha tanpa ingin berdebat tetapi malah mengangguk enggan. Berjanjilah padaku kau akan berhati-hati. Gadis kecil itu tidak bisa kehilangan orang tua lagi. James melirik Emma, hatinya menciut memikirkan meninggalkannya,
bahkan sebentar. Aku akan kembali sebelum dia tahu aku pergi. Aku mendengarmu, ayah, kata Emma, tanpa melihat ke atas dari Duke. Dan aku tahu kau harus pergi membantu menangkap orang jahat. Duke akan melindungiku dan nenek. James berlutut di samping putrinya, terus-menerus takjub dengan persepsinya. Itu benar, sayang, dan aku tidak akan pergi lama. Hanya pertemuan cepat dengan Sheriff Bill. Emma akhirnya mendongak, matanya, sangat mirip Sarah, serius di luar tahun-tahunnya. Janji kau akan kembali. Aku janji, kata James, memeluknya erat-erat. Kuda liar tidak bisa menjauhkanku. Menara api di Sawyer Ridge berdiri seperti penjaga di atas hutan di sekitarnya, bingkai logamnya lapuk oleh paparan unsur-unsur selama beberapa dekade. James memarkir mobil pinjaman di dasar jalan setapak dan memeriksa arlojinya, 9.45 pagi. Dia datang lebih awal, tetapi itu disengaja. Dia ingin waktu untuk mensurvei tempat pertemuan sebelum Bill tiba. Pendakian menanjak yang curam membuatnya terengah-engah, pengingat bahwa tugas meja dan pensiun telah melunakkan tepi fisik yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun aktifnya di kepolisian. Di puncak menara api, pemandangan lembah di bawahnya tampak sangat luas, termasuk jalan tanah sempit yang menuju ke tempat terpencil ini. Jika ada yang mengikuti Bill ke sini, James akan melihat mereka datang. Di dalam kabin observasi kecil menara itu, James menemukan bukti bahwa tempat itu baru-baru ini ditempati. Sebuah botol air kosong, bungkus permen, aroma asap rokok yang masih tertinggal. Seseorang telah menggunakan tempat ini, dan baru-baru ini naluri polisinya, yang tadinya terpendam tetapi tidak terlupakan, terusik rasa tidak nyaman. Sebuah kendaraan muncul di jalan di bawah, truk pribadi Bill, bergerak perlahan menaiki jalan yang berkelok-kelok. James mengawasi saat truk itu diparkir di samping mobil pinjamannya, dan sesosok orang keluar. Bahkan dari kejauhan pun, ia mengenali gaya berjalan Bill yang khas, sedikit berubah sekarang karena ia lebih sering menggunakan bahunya yang terluka. James menuruni tangga logam menara itu untuk menemui temannya di awal jalur setapak. Kelegaan membanjirinya saat melihat wajah yang familiar dan terpercaya. Terima kasih sudah datang, kata Bill, kulitnya pucat di bawah warna coklat alaminya. Sebuah penyangga menopang lengan kirinya dan garis-garis kesakitan mengapit mulutnya. Aku sudah memeriksakan diri. Dokter amat tidak senang, tetapi ini tidak bisa menunggu. Apa yang terjadi, Bill? Apa yang kau ketahui tentang Emma? Bill melirik sekeliling, ekspresinya tegang. Tidak di sini. Di dalam menara. Saat mereka mendaki jalur setapak, Bill menceritakan kepada James tentang perkembangan sejak malam sebelumnya. Wanita yang menyamar sebagai perawat itu berbicara. Namanya Vanessa Shelton, mantan militer yang diberhentikan dalam keadaan yang meragukan. Dia dipekerjakan melalui perantara, dibayar tunai, dan mengaku tidak pernah bertemu dengan majikannya secara langsung. Apakah kau percaya padanya? Sebagian. Bill berhenti untuk mengatur napas, cederanya jelas menguras staminanya. Dia cukup pintar untuk menahan informasi sebagai daya tawar, tetapi apa yang telah dia bagikan sangat mengganggu. Di dalam kabin menara, Bill merosot ke salah satu dari dua kursi logam dengan desahan syukur. Anak-anak yang menjadi sasaran bukanlah acak, James. Mereka dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria apa? Tanya James, tetap berdiri, tidak dapat menghilangkan rasa tidak nyaman yang semakin besar. Kecerdasan, untuk satu hal, semua anak yang hilang berada di program akademik lanjutan. Atribut fisik, untuk hal lain, mereka semua sehat, atletis. Dan ada satu faktor umum lagi, Bill menatap mata James secara langsung. Mereka semua memiliki orang tua di bidang penegakan hukum atau militer, orang tua dengan pelatihan khusus. Rasa dingin menjalari tulang punggung James. Mereka menargetkan anak-anak dari orang-orang yang mungkin bisa melawan. Kenapa? Apa yang mereka lakukan dengan mereka? Itulah bagian yang Vanessa klaim tidak tahu, tetapi dia menyebutkan satu hal. Dia menyebut anak-anak itu sebagai aset. Aset? James mengulangi kata itu, meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Seperti properti mereka. Tepat. Bill bergeser di kursinya, meringis saat gerakan itu menyentak bahunya yang terluka. Tetapi inilah yang membuatnya semakin aneh. Menurut Vanessa, Emma tidak hanya menjadi sasaran karena kau. Dia menjadi sasaran karena Sarah, atau lebih tepatnya, karena pekerjaan Sarah dengan Duke. James menatap temannya, kebingungan untuk sementara waktu mengesampingkan kehati-hatiannya. Apa?
Itu tidak masuk akal. Aku tahu, Bill setuju, tetapi dia sangat spesifik tentang itu. Dia berkata, dan aku mengutip di sini, gadis Thompson itu istimewa karena dia memiliki ikatan, sama seperti ibunya, ikatan dengan Doug. Maksudmu? Bill mengangguk, sesuatu tentang bagaimana Sarah dapat berkomunikasi dengan Doug dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pawang lain. Bagaimana Emma menunjukkan kemampuan yang sama. Vanessa membuatnya terdengar seperti itu berharga bagi siapapun yang berada di balik ini. James menggelengkan kepalanya, berjuang untuk memproses informasi baru ini. Ini gila, Bill. Kedengarannya seperti semacam. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimat itu. Sebuah suara dari luar, suara renyah kerikil di bawah sepatu bot, membungkamnya seketika. Mata Bill membelalak kaget, tangannya bergerak ke arah pistolnya. Tetapi James sudah bergerak, merunduk dan menarik Bill bersamanya, saat jendela menara meledak ke dalam dengan hujan kaca. Suara tembakan senapan yang tajam bergema di sepanjang punggungan, diikuti oleh tembakan lain. Peluru menancap di dinding logam kabin, beberapa inci dari tempat mereka berdiri beberapa saat sebelumnya. Penembak jitu, desis Bill, menghunus senjatanya. Kita seperti bebek duduk di sini. Pikiran James berpacu, menilai opsi terbatas mereka. Menara itu hanya memiliki satu pintu keluar, tangga logam yang mereka daki untuk masuk. Siapapun yang menembak mereka akan memiliki garis pandang yang jelas ke siapapun yang mencoba turun. Bagaimana mereka menemukan kita? Tanya James, punggungnya menempel di dinding logam kabin. Tidak ada yang tahu tentang pertemuan ini, kecuali kau dan aku. Wajah Bill, kehilangan sedikit warna yang tersisa, ponselku ketika aku di rumah sakit. Itu ada di laci samping tempat tidur, saat aku dioperasi, siapapun bisa. Tembakan lain terdengar, yang satu ini menembus pintu logam tipis. Bill membalas tembakan melalui jendela yang pecah, lebih untuk memaksa penembak mencari perlindungan daripada dengan harapan nyata untuk mengenai mereka. Kita tidak bisa tinggal di sini, kata James, memindai kabin untuk mencari apapun yang bisa mereka gunakan. Pandangannya tertuju pada pintu jebakan di lantai, kemungkinan akses perawatan ke struktur pendukung menara. Saat Bill memberikan tembakan perlindungan, James membongkar pintu jebakan untuk mengungkapkan ruang sempit dan kolom tengah menara. Anak tangga pemeliharaan menurun ke dalam kegelapan. Lewat sini, desaknya, membantu Bill mengarahkan tubuhnya yang terluka melalui lubang itu. James mengikuti, menutup pintu jebakan di atas mereka, tepat saat semburan tembakan lain merobek kabin. Mereka turun dalam kegelapan yang hampir total. Anak tangga logam licin dengan kondensasi di bawah tangan mereka. Di bagian bawah, mereka menemukan diri mereka di ruang kecil di bawah fondasi menara dengan ruang yang cukup untuk berjongkok dengan tidak nyaman. Sekarang apa? Bisik Bill. Napasnya tersengal-sengal karena tenaga dan rasa sakit. James meletakkan jarinya di bibirnya, mendengarkan dengan seksama. Di atas mereka, langkah kaki berat bergerak di lantai kabin. Penyerang mereka berada di dalam menara mencari mereka. Kita tunggu, gumam James, pikirannya sudah melaju ke depan tentang apa arti penyergapan ini, bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi Emma dan Martha, sendirian di kabin hanya dengan seekor gembala Jerman yang tua dan terluka sebagai perlindungan. Dia harus kembali kepada mereka. Dia telah berjanji kepada Emma bahwa dia akan kembali, dan apapun yang terjadi, dia berniat untuk menepati janji itu. Martha Stevens berdiri di jendela kabin, jari-jarinya yang keriput menyibakkan tirai yang memudar sedikit untuk mengintip keluar. Pagi telah beranjak menuju siang dan masih belum ada tanda-tanda James. Perasaan tidak nyaman telah menetap di tulangnya, lebih dalam dari sakit artritisnya yang biasa, lebih mendesak daripada kekhawatirannya yang khas. Ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakannya sejelas dia bisa merasakan kaca dingin di bawah ujung jarinya. Nenek. Suara Emma datang dari meja dapur kecil tempat dia duduk menggambar-gambar dengan krayon yang ditemukan Martha di laci tua. Apakah Ayah akan segera kembali? Tentu saja, sayang, jawab Martha, memaksakan kepercayaan diri ke dalam suaranya, bahkan saat keraguan menggerogoti dirinya. Ayahmu selalu menepati janjinya. Doug berbaring di kaki Emma, kepalanya bertumpu pada cakarnya, tetapi matanya waspada, tidak melewatkan apapun. Meskipun gembala Jerman itu telah menerima makanan dan air sebelumnya, dia menolak untuk berbaring dengan benar, mempertahankan kewaspadaan meskipun kelelahan dan lukanya jelas. Sekarang dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, telinganya tegak ke depan saat dia menatap pintu kabin dengan saksama. Martha menegang, tangannya secara otomatis meraih senapan yang ditinggalkan James bersandar di dinding. Ada apa, nak?
Apa yang kau dengar? Duk bangkit berdiri, geraman rendah membangun di dadanya. Tetapi ini bukan geraman peringatannya, suara yang dia buat ketika bahaya mendekat. Ini berbeda. Hampir bertanya, dia tertatih-tatih ke pintu, mengendus di sepanjang tepi bawahnya. Seseorang datang, bisik Martha, memberi isyarat agar Emma menjauh dari jendela. Cepat sekarang ke kamar tidur. Tetapi sebelum Emma bisa menurut, Duk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mulai menggonggong 3 gonggongan tajam dan berbeda, diikuti dengan jeda, lalu mengulangi pola tertentu. Wajah Emma berbinar. Itu gonggongan teman Duk. Ibu mengajarinya melakukan itu ketika seseorang yang aman datang. Martha ragu-ragu. Bertahun-tahun berhati-hati, berbenturan dengan kepercayaan pada penilaian anjing itu. Apa kau yakin, sayang? Positif, jawab Emma dengan kepastian mutlak. Duk tidak akan pernah membuat suara itu untuk orang jahat. Seolah untuk mengkonfirmasi kata-kata Emma, sebuah siulan familiar datang dari luar, 3 nada dalam pola khas yang membuat telinga Duk semakin tegak. Anjing itu merespons dengan gonggongan antusias, ekornya bergoyang meskipun terluka. Martha mengintip dengan hati-hati melalui tirai lagi dan merasakan kelegaan membanjirinya. Sebuah mobil patroli polisi telah berhenti di luar dan keluar darinya adalah Betty Wilson, teman Martha dari Departemen Catatan, ditemani oleh seorang deputi yang diakui Martha sebagai Aaron Mitchell muda, yang ibunya telah berada di kelas sekolah minggu Martha selama bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan, desah Martha, menyisihkan senapan dan bergerak untuk membuka pintu. Duk mendorong melewati kakinya, tertatih-tatih ke beranda untuk menyambut pendatang baru dengan gonggongan ramah yang sama. Martha, panggil Betty, bergegas menaiki tangga. Kami sudah mencari kemana-mana untukmu. Bagaimana kau menemukan kami? Tanya Martha, mengantar mereka masuk sambil terus mengawasi pepohonan. Betty menunjuk ke arah Duk yang telah menempatkan dirinya di bagian bawah tangga beranda, mengamati hutan di sekitarnya. Anjing itu, jika kau bisa mempercayainya. Aaron berpikir untuk membawa salah satu kemeja seragam lama Sarah dari pajangan peringatan stasiun. Duk menangkap aroma itu dan membawa kami langsung ke sini. Deputi Mitchell mengangguk, melepas topinya saat dia memasuki kabin. Anjing terpintar yang pernah saya lihat, Bu, membawa kami langsung kepadamu, bahkan dengan kakinya yang terluka itu. Martha merasakan Emma menekan sisinya, kehati-hatian alami anak itu terhadap orang asing jelas, meskipun Duk tampaknya menerima pengunjung itu. Ini temanku, Nona Betty, jelas Martha dengan lembut. Dan Deputi Mitchell, mereka di sini untuk membantu kita. Emma mempelajari mereka dengan sungguh-sungguh, lalu melirik Duk, yang telah tertatih-tatih kembali ke kabin dan sekarang duduk dengan tenang di kakinya. Postur gembala Jerman yang rileks tampaknya meyakinkannya lebih dari kata-kata orang dewasa manapun. Di mana ayahku? Tanyanya pelan. Betty dan deputi itu bertukar pandang yang membuat hati Martha tenggelam. Itulah mengapa kami datang untuk menemukanmu, kata Betty, suaranya lembut tetapi mendesak. Ada insiden di Sawyer SRG. Sheriff Watkins dan menantumu disergap. Ya Tuhan, desah Martha, secara naluriah menarik Emma lebih dekat. Apakah mereka? Mereka hidup, Deputi Mitchell menyela dengan cepat. Tetapi mereka terjebak. Sheriff meminta bantuan radio sebelum komandonya mati. Kami memiliki petugas yang berkumpul di tempat kejadian. Sekarang aku harus pergi kepadanya, kata Martha segera, pikirannya sudah melaju ke depan ke logistik. Betty, bisakah kau tinggal bersama Emma? Tidak, protes Emma, tangan kecilnya mencengkeram sweater Martha. Aku juga ingin pergi. Ayah membutuhkan kita. Terlalu berbahaya. Sayang, Martha mulai, tetapi Emma menggelengkan kepalanya dengan tegas. Duk bisa melindungi kita. Dia perlu membantu ayah. Aku bisa merasakannya. Seolah memahami setiap kata, Duk bangkit dan bergerak ke pintu, menoleh ke belakang menatap mereka dengan penuh harap. Pesannya jelas, kita pergi bersama. Deputi Mitchell berdeham. Nyonya Stevens, aku tahu kedengarannya gila, tetapi anjing itu melacakmu melalui hutan sejauh bermil-mil. Jika ada yang bisa membawa kita dengan selamat ke Punggungan tanpa menggunakan jalan utama, di mana kita mungkin terlihat. Martha menatap dari wajah Emma yang bertekad ke sikap waspada Duk dan sesuatu menetap di dadanya, kepastian yang melampaui logika. Baiklah, katanya akhirnya. Tetapi kita melakukan persis seperti yang dikatakan Deputi Mitchell. Emma, dan jika dia menyuruh kita untuk tetap di dalam mobil, kita tetap di sana.
Dimengerti? Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Duke juga mengerti. Waktu seolah terhenti di ruang sempit di bawah menara api saat James dan Bill menunggu, hampir tidak bernapas untuk beberapa indikasi posisi penyerang mereka di atas mereka. Langkah kaki bergerak secara sistematis di lantai logam, disertai dengan gesekan sesekali furnitur yang dipindahkan. Dia mencari pintu jebakan, bisik Bill, suaranya hampir tidak terdengar bahkan di ruang terbatas. James mengangguk, pikirannya berlomba-lomba melalui opsi terbatas mereka. Area perawatan tidak memiliki pintu keluar eksternal. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah kembali melalui menara. Mereka secara efektif terjebak kecuali mereka entah bagaimana bisa mengalahkan penyerang mereka. Apakah kau punya ide siapa dia? Tanya James, bergeser sedikit untuk meredakan kram yang berkembang di kakinya. Bill menggelengkan kepalanya. Profesional, menilai dari tembakan, penempatan bisa terhubung dengan siapapun yang mempekerjakan Vanessa Shelton. Sebuah gedebuk keras tepat di atas mereka membuat kedua pria itu membeku, pintu jebakan. Pengejar mereka telah menemukannya. James meletakkan jarinya di bibirnya lalu menunjuk ke anak tangga perawatan yang menghilang ke atas ke dalam kegelapan. Satu-satunya keuntungan mereka sekarang adalah elemen kejutan. Jika mereka bisa memposisikan diri tepat di bawah pintu jebakan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengatasi siapapun yang membukanya. Dengan koordinasi diam-diam yang lahir dari bertahun-tahun bekerja bersama, mereka bermanuver ke posisi. Bill di satu sisi tangga, meskipun bahunya terluka, James di sisi lain. Kedua pria itu menegang saat mereka mendengar suara pintu jebakan diangkat. Cahaya membanjiri ruang gelap, untuk sementara membutakan mereka. James tidak menunggu matanya untuk menyesuaikan diri. Dia menerjang ke atas, meraih benda padat pertama yang bisa dia jangkau. Tangannya menutup di sekitar pergelangan kaki, dan dia menarik dengan sekuat tenaga. Penyerang mereka jatuh melalui lubang dengan teriakan kaget, senapannya berderak tak berguna ke anak tangga terakhir. Bill menerjang maju meskipun terluka, menjepit lengan pria itu, sementara James berjuang untuk mengamankan kakinya dalam cahaya redup yang menyaring melalui pintu jebakan yang terbuka. James mendapatkan pandangan jelas pertamanya tentang wajah penyerang mereka dan merasakan keterkejutan bergema melalui dirinya. Davis, desahnya, mengenali salah satu detektif yang paling dihormati di departemen itu. Richard Davis? Pria itu berhenti berjuang, ekspresinya beralih dari amarah menjadi pasrah. Seharusnya tahu aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua, bahkan dengan Watkins terluka. Kenapa? Tanya Bill, suaranya tegang karena rasa sakit dan pengkhianatan. Kau sudah bersama departemen selama 15 tahun. Kau ada di pernikahanku, demi Tuhan. Tawa Davis tidak mengandung humor. 15 tahun menyaksikan petugas seperti Thompson mendapatkan semua kemuliaan, semua promosi, sementara aku melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kan? Seberapa dalam ini masuk? Lalu beritahu kami, desak James, mempertahankan cengkeramannya di kaki pria itu. Bantu kami mengerti. Tetapi Davis hanya menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk itu. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yang istimewa seperti gadis kecilmu, yang memiliki hadiah. Rasa dingin menjalari tulang punggung James. Hadiah apa? Apa yang kau bicarakan? Sebelum Davis bisa menjawab, suara sirene dari kejauhan menyaring melalui pintu jebakan yang terbuka. Bantuan sedang tiba, apakah teman atau musuh masih harus dilihat? Tidak masalah sekarang, kata Davis, matanya melirik ke arah suara itu. Mereka akan lama pergi pada saat kau menyadarinya, termasuk putrimu. James merasa seolah-olah air es telah disuntikkan ke nadinya. Apa maksudmu? Emma aman? Dia disembunyikan. Senyum Davis dingin, benarkah? Apa kau yakin? Tidak ada yang mengikuti ibu mertuamu ke kabin tua itu, yang dulu sangat dicintai Sarah? Dunia seolah miring di bawah James. Bagaimana bisa Davis tahu tentang kabin itu, kecuali Bill? James berkata dengan mendesak, kita harus pergi sekarang. Tetapi perhatian Bill telah beralih ke sesuatu di atas mereka. James, katanya perlahan, apa kau mendengar itu? Di atas sirene yang mendekat datang suara lain, pola gombongan khas yang langsung dikenali James. Duke, bisiknya tak percaya. Mustahil, desis Davis. Anjing itu bermil-mil jauhnya dengan anakmu. Gonggongan semakin keras, semakin mendesak. Kemudian, secara luar biasa, siulan khusus Emma menembus udara, 3 nada dalam pola yang unik untuk putrinya.
Harapan dan teror bertabrakan di dada James. Jika Duke ada di sini, itu berarti Emma juga ada di sini. Tetapi mengapa? Bagaimana? Tetap bersamanya. James menyuruh Bill mengamankan pergelangan tangan Davis dengan sabuknya sendiri, sebelum berebut menaiki anak tangga. Dia muncul dari pintu jebakan ke kabin menara api, tepat saat pintu meledak terbuka. Duke berdiri di pintu masuk, sikapnya agresif, meskipun cakarnya terluka, mata ambernya terkunci pada James dengan pengakuan yang tak salah lagi. Di belakangnya berdiri Deputi Mitchell, senjatanya terhunus. Thompson, panggil Mitchell. Syukurlah, Sheriff mengirim radio bahwa kau dalam masalah. Di mana Emma? Tanya James, memindai area di belakang Deputi. Apa dia bersamamu? Mitchell mengangguk, memasukkan senjatanya ke sarungnya, di dalam mobil patroli bersama ibu mertuamu dan Betty Wilson. Anjing, biarkan kami menulis juga. Kau tidak akan menerima penolakan. Kelegaan membuat lutut James lemas, Davis berkata. Dia menyiratkan Emma dalam bahaya, mencoba membuatmu kesal. Mitchell meyakinkannya, kami datang dari belakang, di luar jalan, sebagian besar. Tidak ada yang mengikuti kami. Duke tertatih-tatih ke depan, menekan kaki James dengan desakan yang jelas. Pesannya tidak perlu diterjemahkan. Bahaya belum berakhir. James membuat keputusan cepat. Mitchell, bantu Bill mengamankan Davis. Aku harus menemui Emma. Di luar hutan dipenuhi dengan aktivitas. 2 mobil patroli lagi telah tiba, petugas membangun perimeter di sekitar menara. James melihat mobil Betty diparkir dengan hati-hati di belakang mobil patroli, sebagian tersembunyi oleh pepohonan. Dia berlari ke arahnya, Duke menjaga kecepatan meskipun terluka. Melalui jendela dia bisa melihat wajah Emma berseri-seri saat melihatnya. Dia merangkak keluar dari kursi belakang dan ke dalam pelukannya bahkan sebelum dia bisa mencapai mobil. Ayah, Duke menemukanmu. Aku bilang pada nenek dia akan melakukannya. James mencengkeram putrinya erat-erat, menghirup aroma rambutnya yang bersih, merasakan jantung kecilnya berdetak di dadanya. Kau seharusnya tidak berada di sini, sayang. Ini tidak aman. Duke tidak mau tinggal di kabin, jelas Emma dengan nada datar. Dia terus mencoba pergi. Dia tahu kau dalam masalah. Martha muncul dari mobil, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kelegaan. Anjing itu tidak mau diam selama 1 menit, mondar-mandir dan merengek sampai Deputi Mitchell muncul bersama Betty. Lalu dia praktis menyeret kami ke sini. James menunduk ke arah Duke, yang duduk waspada di samping mereka, matanya yang cerdas memindai hutan di sekitarnya. Sekali lagi, gembala Jerman tua itu entah bagaimana tahu persis apa yang harus dilakukan, persis kemana harus pergi. Anak baik, bisik James, meraih untuk membelai moncong anjing itu yang beruban. Anak baik, Duke. Duke bersandar pada sentuhan itu sebentar, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke kewaspadaan. Seorang penjaga setia, masih bertugas saat petugas polisi memimpin detektif Davis yang diborgol ke mobil patroli yang menunggu. James merasakan harapan tulus pertama sejak mimpi buruk ini dimulai. Masih ada pertanyaan yang harus dijawab, konspirator yang harus diidentifikasi, perhitungan penuh yang akan datang. Tetapi pada saat ini, dengan Emma aman di pelukannya dan Duke berdiri berjaga di samping mereka, satu kebenaran berdiri jelas di atas yang lain. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh darah. Kadang-kadang itu didefinisikan oleh kesetiaan, oleh pengorbanan, oleh ikatan tanpa kata antara seorang anak dan seekor gembala Jerman tua yang menolak untuk menyerah pada mereka yang telah dia pilih untuk dilindungi. Kau tahu apa yang ibu katakan tentang Duke? Gumam Emma di bahu James. Apa itu, sayang? Dia bilang, beberapa malaikat memiliki bulu bukan sayap. Emma menatap Duke dengan keyakinan mutlak. Aku pikir dia benar. Martha mendekat, meletakkan satu tangan di punggung Emma dan yang lainnya di kepala Duke. Kebenaran itu seperti krim dan kopi, katanya pelan. Mungkin butuh waktu, tetapi selalu naik ke atas. Di sekitar mereka, hutan bergema dengan angin musim gugur. Matahari menembus awan untuk memberikan cahaya berbintik-bintik di atas lingkaran keluarga kecil mereka. Duke mendekat, kehangatannya yang solid, janji perlindungan yang tidak membutuhkan kata-kata. Ayo pulang, kata James akhirnya, tahu bahwa kemanapun mereka pergi dari sini, mereka akan menghadapinya bersama. Ayah, putri, nenek, dan anjing luar biasa yang telah menyelamatkan mereka semua. Seiring bertambahnya usia, kita sering bertanya-tanya apakah hidup kita masih berarti.
Apakah kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan melalui tahun-tahun kemenangan dan sakit hati masih memiliki tujuan di dunia yang berubah dengan cepat ini? Kisah Duk, seekor gembala Jerman setia yang tubuhnya yang menua tidak dapat mengurangi semangatnya yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa nilai terbesar kita kadang-kadang bersinar paling terang di tahun-tahun senja kita. Seperti Duk, kau mungkin bergerak sedikit lebih lambat sekarang, rambutmu mungkin telah memutih, tetapi kedalaman pengetahuanmu, intuisimu, dan kesetiaanmu yang tak tergoyahkan kepada orang-orang yang kau cintai tidak pernah sekuat ini. Martha Stevens memahami kebenaran ini, membawa kebijaksanaan hidupnya seperti lentera melalui kegelapan, mengajarkan kepada cucunya bahwa ikatan keluarga melampaui bahkan kematian itu sendiri. Mungkin kau merasa diabaikan atau diremehkan seiring bertambahnya usia, tetapi ingat, Duk tidak dihargai meskipun usianya, tetapi karena itu, pengalamannya, penilaiannya, keberaniannya yang tak tergoyahkan ketika itu paling penting. Perjalananmu telah memberimu hadiah yang tidak dapat dimiliki oleh kaum muda. Dunia membutuhkan kehadiranmu yang stabil, perspektifmu yang diperoleh dengan susah payah, kemampuanmu untuk mengenali apa yang benar-benar penting. Seperti Duk, kontribusi terbesarmu mungkin masih terbentang di depan, terbungkus dalam martabat pengalaman yang tenang yang hanya dapat diberikan oleh waktu.